Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita tersambung lewat kajian kita. Mohon berkenan ada penyesuaian dari kondisi teknis, kita mengganti tadi dari sambungan internet supaya bisa menyesuaikan, dan insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada ta'lim kita di kesempatan subuh menjelang pagi waktu Indonesia Barat di kesempatan kali ini. Baik, kita akan coba lanjutkan kembali apa yang telah tadi kita uraikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase awal wahyu. Fase awal wahyu yang berlangsung di Mekah, yang berada atau dalam kondisi sebelum Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tadi disampaikan bahwa dalam situasi yang dimaksudkan, wahyu diturunkan kurang lebih ada 86 surah yang di dalamnya berisi khususnya tentang pematangan dari sisi akidah, keyakinan, kekuatan pada iman setiap insan beriman, yang disampaikan khususnya di tempat-tempat pengajaran Nabi yang terpusat di kediaman sahabat mulia Arqam bin Abi Arqam, anak muda kurang lebih usia 17 tahun dan urutan ke-17 dalam As-Sabiqun Al-Awwalun, 40 orang pertama yang memeluk Islam. Seperti tadi disampaikan bahwa dari 86 surah ini kita sudah tuliskan, kemudian juga di-upload di web. Anda yang sudah terhubung bisa langsung download ya, sehingga memiliki ketersambungan. Dan saya sudah tuliskan dari mulai surah pertama sampai dengan surah yang ke-86. Ya, kemudian di sini saya kosongkan yang urutan mushafnya. Jadi urutan mushafnya ini saya berikan 10 saja. Ya, 10 saja. Nanti selebihnya 76-nya Anda yang isi. Tadi yang saya katakan bahwa saya menginginkan keterlibatan Anda semua berjariah, gitu kan. Jadi saya menulis ini malam-malam supaya pagi atau subuh kali ini bisa ditampilkan. Saya sudah tuliskan 86-nya. Saya tuliskan sesuai dengan urutan diturunkannya. Nah, Anda saya kasih yang paling gampang ya, supaya terlibat semua. Dikasih tinggal masukkan urutan di nomor mushafnya. Ya, jadi kalau Al-Alaq 96 kan sudah tuliskan, Al-Qalam 68, kan? Al-Muzammil 73, Al-Mudaththir 74, Al-Fatihah 1 terus sampai Al-Mutaffifin, ini surah keberapa di urutan mushaf. Nah, nanti kalau sudah masuk semua, terus ke fikih kita sampaikan Madaniyah, ke sini lengkap 114. Ini sengaja ini kosong sampai 86 dulu. Lalu saya berikan jeda di sini tagar supaya nanti di sini kita tuliskan Madaniyah. Lalu kita sempurnakan 28 surah setelahnya menjadi 114 surah, dan sempurna semua kita akan tahu urutan turunnya. Ya, berapa saja, kemudian nomor mushafnya berapa. Nah, dari sini nanti ada hikmahnya. Jadi kita akan ketahui, oh ini turunnya dalam situasi seperti ini, gambarannya demikian. Seperti yang tadi saya sampaikan, citranya kita ambil dari situ. Ya, kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, kita rasa-rasa kita mengalami seperti ini, ya kan? Terus apa ini solusinya dari Al-Quran? Kita ambil ayat-ayat yang sesuai ketika Allah turunkan, bimbingkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatasi problem di masa itu sesuai dengan keadaan yang serupa yang kita alami. Tapi kalau kita ingin mengambil secara sempurna ya petunjuk dari awal sampai akhir yang kita pelajari lebih awal, inilah dahsyatnya. Maka urutannya mushaf, kembali ke mushaf. Ya, jadi dahsyatnya ini seperti ini. Kalau kita ingin ambil tematik, ya diturunkan kan berdasarkan sebab nuzul, ya sebabnya dijamakkan jadi asbabun nuzul. Kejadian ini fase Mekah terjadi begini, ini solusinya. Fase Madinah terjadi begini, ini solusinya. Kita keluarkan secara tematik. Tapi dahsyatnya begitu disusun dari Al-Fatihah urutan mushaf sampai dengan An-Nas menjadi pedoman kehidupan utuh. Jadi hal-hal yang akan kita alami dalam kehidupan ketika menjalani hidup di rumah tangga, ketika menjalani hidup kehidupan sosial, di pekerjaan, itu tantangannya akan serupa. Walaupun mungkin ragamnya yang kita alami itu kejadiannya bisa berbeda-beda, dengan beda tempat, beda peristiwanya, kemudian beda waktunya, tapi substansinya serupa. Ini juga gitu. Arahnya ke situ juga. Ya, arahnya terkait dengan akidah, bisa jadi ingin menggoyang akidah, gitu kan, sehingga harus kita bentengi. Arah terkait dengan rumah tangga, ada miskomunikasi, persoalan dengan pasangan, persoalan dengan misalnya orang tua, dengan mertua, dengan anak dan sebagainya. Itu semua tersusun rapi sekali. Jadi apa yang belum kita alami dalam kehidupan, peristiwa-peristiwanya, kita sudah belajar solusinya. Jadi begitu kita mendapati persoalan dimaksud, sudah paham cara mengatasinya. Itulah indahnya susunan mushaf yang kita dapati sekarang, sehingga disebut dengan hudan. Ya,
Jelas ya sampai di sini. Nah, sekarang kita akan coba hadirkan yang pertama dulu tentang surah Al-Alaq sebagai pendahuluan. Sebagai pendahuluan. Jadi ini saya berikan gambaran singkatnya saja gitu ya. Nah, tapi yang ini coba saya akan berikan detail sedikit supaya kita mengerti. Oh, ini maksudnya. Ya, yang pertama kali diturunkan ini di posisi mushaf surah ke-96. Ini maksudnya seperti ini, ya kan? Lalu apa korelasi dengan surah-surah setelahnya? Nanti kita akan bahas setelah masuk kepada sesi tafsir. Urutan-urutan itu supaya spesifik penempatannya. Ya. Baik, kita langsung saja bergeser untuk menuliskan apa yang coba kita hadirkan. Nah, tadi saat jaringannya kita sesuaikan, saya tulis sedikit supaya ada efektivitas waktu. Ya, esensi surah Al-Alaq. Ini di mushaf. Ya, urutannya surah ke-96. Surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang sekaligus juga memberikan isyarat pengangkatan beliau ya sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Baik, ini kita ketahui dulu ya waktu-waktu dan tempat terkaitnya. Waktu turunnya diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, ini yang sepakat mayoritas ulama ketika melihat ya dan mengamati keseluruhan diurutkan sampai menemukan waktu, yaitu di 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Harinya hari Senin. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Kalau kita ngaji ke fikih sampai didalami, ini masya Allah gitu ya, detailnya itu luar biasa. Dan ada hal-hal yang sangat luar biasa kalau kita dapati. Ya, Allah menetapkan segala itu dengan sempurna. Karena Nabi Muhammad SAW itu lahirnya Senin, menerima wahyunya Senin, wafatnya di hari Senin. Ya, sehingga nanti ada yang mendalami tentang waktu, menelusuri dan menghadirkan beberapa kesimpulan yang dahsyat juga. Ya, misalnya Ahad gitu kan. Ahad, kenapa disebut dengan Ahad? Ingin menunjukkan sesuatu yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Pendalaman-pendalamannya, sehingga ada yang menyebutkan bahwa Senin itu harinya para nabi, ya Selasa itu ke para ulama, dan seterusnya. Tapi itu nanti pembahasan berbeda. Kalau kita nggak dalami, nanti dikiranya, oh ini cuma nyambung-nyambungkan. Ya, nanti di aspek yang lain bisa dikaji. Tapi saya ingin katakan bahwa waktu turunnya ini di hari Senin, ya sama dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW harinya hari Senin, dan wafatnya pun hari Senin, menerima wahyunya pun di hari Senin. Ya kan? Kemudian 17 Ramadan, yang dimaksud 17 Ramadan di sini, yaitu saat kemudian diberikan itu ya, wahyunya turun kepada Nabi, ya secara parsial. Jadi bertahap, sifatnya bertahap, sebagian-sebagian yang nanti terhubung sampai dengan kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, ya kan? 6 bulan 22 hari, kurang lebih demikian. Ya, kalau kita bulatkan kurang lebihnya sekitar 23 tahun, ini masa pembukanya. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah turunnya dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah, seperti yang saya terangkan di simpul ketiga saat menjelaskan kitab itu, ya maka yang dimaksudkan itu malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar. Jadi bukan yang dimaksudkan turunnya langsung kepada Rasulullah SAW, ya yang di hari Senin 17 Ramadan itu, tapi yang dimaksudkan turunnya dari Lauh Mahfudz secara sekaligus 30 juz ke Baitul Izzah al Sama'id Dunya, ke langit dunia, diviralkan dulu di alam malaikat, di alam-alam langit keseluruhannya, supaya diketahui bahwa ini kadar manusia, penutup, kitab sempurna akan diturunkan untuk menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya. Jadi apa yang berlangsung Allah tetapkan, ya kan? Itu akan berlangsung kehidupannya secara detail di muka bumi dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya. Nanti silahkan rujuk apa yang telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu-lalu, ya, pada video tentang pembahasan simpul yang ketiga, yaitu tentang kitab. Saya terangkan detail di situ dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, ya 17 Ramadan, hari Senin, ya karena hijrah kan Nabi belum berlangsung. Jadi tahun hijriahnya belum ada. Itu kan hijrahnya belum berlangsung, jadi hijriahnya belum ada. Ya, kalau hijriah itu kan artinya setelah Nabi hijrah, jadi dihitung saat Nabi hijrah, di situ baru kemudian berlaku penanggalan tahun-tahun hijriah. Jadi kalau kita tarik ini usia Nabi aja dari usianya. Ya. Jadi waktu turunnya 17 Ramadan di hari Senin, usia Rasulullah SAW ya saat menerima waktu turun ini yaitu 40 tahun. Ya, kalau mau detail 40 tahun
kemudian 6 bulan 8 hari. Nah ini, kalau mau detail, ini gambarannya. Usianya 40 tahun, 6 bulan, 8 hari. Ya, jadi kalau kita mau tarik, ya sebelum hijrah, kan hijrah itu 13 tahun kan setelah ini. Jadi usia Rasulullah 53 tahun. Ya, 53 tahun. Usia beliau 53 tahun tuh. 53 tahun. Ya, jadi kalau mau kita tarik lagi, kurangi saja ke sini. Ya, ini kurangi 13, kurangi ini dulu, sebelumnya 12. Jadi kurang lebih ya 12 tahun. Ya, kita bulatkan saja inilah ya. 12 tahun 6 bulan lah gitu ya. Ya, harinya kita bulatkan saja, untuk desimalnya bulatkan untuk penghilangan. 12 tahun 6 bulan sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah, kurang lebih demikian. Sudah? Ya, jadi kalau kita mau genapkan ya 12 tahun 5 bulan, itu kan 357 hari sebelum hijrah, ya. Kalau mau kita genapkan juga seperti itu boleh, ya. Nah, tapi kalau mau kita genapkannya ini, menghilangkan ini, kurang lebih 12 tahun 6 bulan sebelum hijrah. Nah, ini menerima wahyu pertama. Nah, yang paling menarik adalah saya garis bawahi di sini ya. Ya, atau saya kotaki saja, tidak perlu saya garis bawahi, saya kotaki begini. Baik, silakan fokus karena kita akan bicara esensi. Saya mulai sedikit detail juga, berikan sedikit detailnya supaya mengerti hikmahnya apa gitu kan. Ya, pematangan-pematangan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, ini usia 40 tahun ini sangat menarik ya. Karena nanti juga ada ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan penekanan tentang esensi 40 tahun ini, dan ulama itu banyak sekali menulis ya tentang 40 tahun ini. Ya, 40 tahun terkait dengan usia, bahkan nanti ada yang menghadirkan bimbingan sekitaran 40-an yang membimbing efektivitas kehidupan kita berdasarkan usia, apa sih yang harus dikerjakan. Jangan-jangan sudah 40 tahun belum memahami tujuan hidupnya apa, gitu kan? Mau kemana ini kehidupan? Kok masih bisa main-main? Sementara dia menyadari bahwa dia tuh suatu saat akan meninggal dan kapan saja bisa terjadi, gitu kan? Nah, maka ada ulama-ulama yang membuat bimbingan-bimbingan semacam sekitar 40-an hadis. Sekitar 40-an disebut dengan arba'in namanya. Kalau arba'in itu sekitar 40-an. Hadisnya tepatnya 42. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi itu menulis Al-Arba'in itu 42 hadis, tapi disebut arba'in itu sekitar 40-an. Orang Arab itu suka menghilangkan hitungan-hitungan yang bilangan-bilangan yang tunggalnya gitu kan. Kalau misalnya ada genapnya puluhan, 40, jadi kalau 1-2-nya untuk menyebutkan umum saja, nah 1-2-nya nggak disebutkan, langsung saja arba'inat kan, sekitar 40-an. Nanti yang sisanya tambahan-tambahannya masuk otomatis di dalamnya. Nah, ini sangat menarik. Nanti turun Quran surah ke-46 Al-Ahqaf, surah 46 ayat 15. Ya, ini terkait dengan usia 40 tahun ini, usia kematangan. Ya, 40 ini juga nanti terkait dengan ya pola pendidikan, tarbiyah. Ini cukup menarik sekali. Ya, dan Nabi Musa kan menerima wahyu juga ya di Tur Sinai itu 40 kan. 40 malam gitu kan. Jadi diberikan pembekalan-pembekalan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kemudian kumpulan wahyu untuk umatnya 40 malam. Itu ada di Al-Baqarah ayat 51 ya. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah, ya kan? Dan ketika kami berikan komitmen kepada Musa, berikan tentang penguatan wahyu-wahyu selama 40 malam, ya kan? Nah, ini Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu pertamanya usia 40 tahun. 6 bulan, ini 6 bulan itu yang 6 bulan 8 hari ini fase pendahuluan itu. Masih ingat gak? Ya, jadi genap sebetulnya 40 tahun itu diberikan, yang 6 bulannya ini persis yang fase pendahuluan ru'yah shadiqah. Ya, mimpi yang benar itu, ar-ru'yah shadiqah. Ar-ru'yah shadiqah. Yang saya sampaikan kemarin, ada fase pendahuluan, diberikan mimpi-mimpi yang benar tentang petunjuk-petunjuk, bukan mimpi biasa ya, tapi mimpi-mimpi yang nyata, yang benar, kan bahkan disebutnya misla falakis subhi, ya seperti jelasnya kelihatan kalau subuh itu, pagi itu mulai datang, kelihatan cerahnya, bagusnya, ya jelas sekali.
Nah, itu berulang-ulang terus berikan bimbingan, arahan, sehingga menjadikan perenungan, kontemplasi. Itu yang menjadikan beliau tahannuts, ya, merenungkan, mengontemplasikan apa yang didapatkan dalam mimpi dengan realitas yang muncul dalam kehidupan. Masyarakatnya kok begini, kan? Sedangkan dalam mimpi diberikan satu gambaran-gambaran kehidupan yang ideal, ya. Seperti ini, petunjuknya begini, begitu. Realitas masyarakat seperti ini arahnya mau kemana? Maka direnungkan oleh beliau, ya, merefleksikan dirinya, kemudian di Gua Hira itu yang kemarin sempat kita kisahkan, dan dari situ kemudian turun surah Al-Alaq gitu. Itu fase Ar-Ru'yah Shadiqah ini 6 bulan kurang lebih, ini yang kita kotakin terpisah. Jadi setelah 6 bulan berlalu ini, ya, genap usia 40 tahun 6 bulan 8 hari, maka turunlah kemudian surah Al-Alaq tepat di 17 Ramadan, ya, di harinya hari Senin. Jelas ya? Nah, yang paling menarik, kenapa saya kemudian tekankan dulu ke sini, ke 40 ini. Nah, ini 40 ini disebut di Quran surah ke-46 di ayat ke-15, Al-Ahqaf, ayat ke-15, di sebelah kiri agak ke atas, ya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik nih, teman-teman sekalian, ya. Perhatikan, langsung aja ke bawahnya. Kalau kita mulai dari depan, wa wassaynal insana, ya. Dan kami, kata Allah, dengan segala keagunganku, kebesaranku, aku akan informasikan sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat agung, ya, sebagai pesan yang tegas kepada setiap manusia yang beraktivitas. Wassaynal insan. Perhatikan kalimatnya menggunakan kata insan. Allah tidak mengatakan wassaynan nasa, wassayna bani Adam, tapi wassaynal insana. Ini wassaynal insana. Ya kan? Nah, ini dia. Ini kita singkat jadi tausiyah, sifatnya disebut dengan tausiyah. Tausiyah. Wassa yuwassi tausiyatan, ya kan? Nah, ini. Tausiyah itu pesan yang singkat, padat, tegas sifatnya. Ya, singkat, padat, tegas sifatnya. Jadi kalau Anda minta, Ustadz tolong berikan tausiyah, artinya singkat. Nggak boleh lama-lama, gitu kan? Jadi kultumnya tuh satu pengertian. Ya, kuliah 7 menit atau 17 menit. Nggak bisa ditarik kuliah terserah antum. Nah, itu bukan tausiah namanya. Ya, kalau itu sudah ceramah. Jadi kalau sudah tausiah itu singkat, padat, tegas sifatnya. Kan? Maka Allah menyampaikan, aku berikan satu pesan yang singkat, padat, dan tegas sifatnya. Kan? Kepada setiap manusia yang beraktivitas menjalani kehidupan. Ya, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ingat kalau ingin berkeluh kesah, ingat pengorbanan orang tua, khususnya kepada ibu. Ya, nanti detailnya di surah-surah lain. Seperti Quran surah 31 Luqman ayat 3 ayat ke-14-nya dengan pembuka yang serupa wa wassaynal insan. Ya kan? Kepada ibu, jadi kalau mau marah ingat dulu, ya, kalau mau bersikap yang tidak enak ingat dulu bagaimana ibu mengandung dalam keadaan yang sulit, hamalathu ummuhu kurha, ya kan? Dan seterusnya. Nah, setelah itu yang paling menarik itu, nah, ini dia. Maka tatkala sampai ke usia 40 tahun, falamma balagha, ya kan? Ya, maka tatkala sampai ke fase kematangan asyudda, kematangan asyuddahu. Nih. Tatkala sampai ke fase kematangan, asyudda itu sesuatu yang kokoh, yang kuat. Makanya sesuatu yang keras disebut syiddah namanya. Ya, syiddah. Jadi ada double dari sebelumnya kekuatannya. Kalau misalnya kencang, keras, kuat disebut syadid. Ya, syadid. Wallahi ada kuwatu syadidah jiddan. Kekuatannya tuh kencang sekali, besar sekali. Syadid itu kuat, kencang. Ya, sehingga dalam bacaan pun kalau sesuatu yang mengalami penambahan 2 kali lipat disebut dengan tasydid namanya. Tasydid itu berkumpul menunjukkan satu gambaran, ya, atau simbol seperti ini. Ya, yang menggambarkan ada 2 huruf yang berkumpul, bukan cuma satu. Jadi kalau kita gabungkan hamzah begini, wawu dengan lam. Ya, yang satu sukun, yang kedua fathah, seperti ini. Ini 2 huruf ini bisa kita satukan supaya nggak banyak dituliskan. Ya, cukup satu saja. Jadi begini, hamzah, wawu, lam. Untuk memberikan tanda ada 2 yang berkumpul begini, diberikan tasydid, double. Makanya kita bacanya dengan menekankan double, awal, gitu kan? Awal, menunjukkan ada 2 yang bersatu, satu kekuatan menyambung jadi satu. Ya, jadi kalau kita berikan kepada bentuk sifatnya menunjukkan satu kematangan yang sudah menyatu keseluruhannya. Di unsur-unsurnya itu matang semua, menyatu, diintegrasikan jadi menyatu. Nah, itu bahasa Arabnya menjadi asyudda. Ya, asyudda artinya apa?
semua perangkat-perangkat yang mendukung aktivitas manusia untuk beraktivitas, yang 3 itu berdasarkan anatominya. Ini dalam sekali ya. Kita butuh fokus, dan mohon izin saya detilkan ini untuk memberikan pengantar yang kuat nanti untuk memahami pembelajaran kita di subuh kali ini. Jadi yang terkait dengan fisiknya, kekuatan fisik, kemudian juga rohnya, kemudian juga akalnya. Nah, ya ini usia 40 tahun ini ada kematangan. Di fisik sudah matang. Ya, terlihat sekali. Ya, bagaimana kekuatan fisiknya umumnya ya. Ini kan kita bicara skala pada umumnya. Dalam usia 40 tahun itu kan terakumulasi kekuatan-kekuatan dari fase dari kecil ke remaja ke pemuda. Nah, ini jenjang antara kemuda sampai nanti kematangan sebelum jadi senior. Jadi 40 ini sesuatu yang sangat ideal secara fisikal. Ya, kekuatan sudah paripurna di sini. Ya. Kemudian secara spiritual, roh. Secara spiritual. Nah, ini juga sudah matang nih. Ya. Jadi rasanya sudah mulai peka. Ya, sudah mulai bisa secara emosional, sudah mulai dengan bijak kan. Ini kan kalau spiritual arahnya ke emosional. Ya, ke nilai rasa itu, ke jiwa itu kalau kita arahkan ini ke emosional. Ya, ini nanti yang mengendalikan daya fikir. Jadi bukan hanya diberikan kekuatan spiritual, tapi dari spiritual ini mengatur tingkat emosional. Karena itu kan ketenangan, kegelisahan ada di sini kan, di emosi ini. Sedangkan pembelajaran ibadah itu ada di sini, di spiritual. Ya, kita sholat, baca Quran, ya, kemudian juga apalagi, ya kita berdoa, semuanya kan disebut dengan zikir. Ya, sholat bagian dari zikir, Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri. Berdoa zikir, Quran surah 7 ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika, nafas itu puncak spiritual. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Terus kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah itu bagian dari zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Ya, Qur'annya sendiri zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Quran surah 15 ayat 9. Fungsi zikir menenangkan hati, ketenangan ini kan bagian dari emosional. Ya kan? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kunci emosional ya. Nah, ini adanya di mana? Di bagian spiritual. Ini terkait dengan ini nih. Nanti ini baru diikat ke sini di akal. Ya. Ini kecerdasan dari nalar, berpikir, logika ada di sini. Mengikat ini semua tuh diikatnya oleh akal, ikatan yang kuatnya. Ya, jadi ini sering kalau dalam kajian kontemporer disebut dengan IQ di sini kan? Ya. Ya, kecerdasan intelektual. Kemudian ini EQ, ya kan? Kecerdasan emosi, emotional quotient. Kemudian ini SQ kan? Spiritual quotient itu. Nah, kalau disatukan itu kan sering ada yang menyingkat dengan ESQ itu kan, ya. Jadi ada yang intellectual quotient, jadi ada emotional quotient, spiritual quotient. Jadi semua saling terhubung. Tapi ini nggak bisa kita dididik dengan latihan-latihan training biasa, tidak. Ini harus menggunakan training robbani. Artinya semua pelatihannya, bentuknya itu sudah Allah atur karena ini bagian fitrah kehidupan manusia. Nggak bisa lekat, ini nggak bisa dipisahkan, lekat semua, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau paketnya komplit paketnya. Kalau kita ingin kematangan intelektual, maka dia akan mengikat semua informasi dari sini. Mesti ada kematangan spiritual. Jadi kalau spiritualnya nggak matang, ini juga nggak akan terarah. Walaupun ini sudah siap untuk mengeksekusi sesuatu, logikanya ini sudah matang di sini. Menangkap sesuatu dengan logis, tahu premis-premis, bisa membaca silogisme, bisa membedakan kalau ini pernyataan benar, pernyataan salah. Tapi kalau ini yang nggak matang, tetap digunakan pada yang keliru. Ya. Dia bisa menangkap ini benar, ini salah. Tapi kebenaran dan kesalahan yang ditempatkan kepada maksiat. Apa contohnya? Ya, dia tahu nih, dia amatin. Ini sendal yang bagus, ini sendal yang tidak bagus. Ya kan? Yang bagus nih yang bisa digunakan. Benar, ini yang benar yang bisa dipakai. Itu kan? Yang nggak bagus, ini paling sedikit lah. Ya kan? Ya, asas penggunaannya, manfaat. Dia sudah bisa bedakan. Yang benar nih, ini kualitas bagus. Ya, yang benar, yang baik, yang bisa dipakai. Ini paling dipakai sebentar, rusak ya. Manfaatnya nggak terlalu lama. Dia bisa bedakan. Ini yang benar, ini yang salah. Tapi pengetahuan itu nggak bisa dia tempatkan pada tempat yang baik ketika spiritualnya lemah atau kosong. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil sendal yang bagus, dia pakai. Yang jelek dia tinggalkan. Yang bagus tuh yang punya orang. Yes ya. Ya, yang bagus tuh yang punya orang gitu. Jadi ada lagi yang datang nggak pakai sendal, pulang-pulang bawa sendal.
Dia tahu sendal itu bisa dipakai, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Nah ini ada matang di pemikiran, bisa menalar, membedakan, tapi nggak matang di sini. Ada persoalan di sini. Ya, jadi kuncinya semua tetap kembali ke sini. Nah, kematangan spiritual itu siap artinya. Siap ya, siap untuk diisi, siap untuk diarahkan ya. Kemudian kalau mendapat itu logika menangkap dengan baik, diisikan yang benar-benar, ketangkap ke sini langsung. Cepat sekali nangkapnya. Ya, cepat bisa mengeksekusi, bisa mendapatkan kematangan-kematangan untuk mencerna, ya, kemudian mendeliver lagi, meneruskan lagi kepada orang yang membutuhkannya. Itu ternyata 3 aspek ini, baik emosional, spiritual, kemudian juga dengan intelektual, itu kematangannya letaknya di usia 40 tahun. Ini yang paling bisa ya tersinergikan ketiga bagian ini. Ini pada umumnya ya. Walaupun nanti ada juga yang bisa mengalami percepatan-percepatan. Ya, ada percepatan-percepatan, tapi barangkali juga percepatan ini tetap saja tidak bisa menghadirkan satu ideal yang sepenuhnya. Ya, misalnya begini, ini oke, matang secara akal, secara roh. Ya, secara fisik dia masih usia sekian tahun. Kalaupun dibandingkan dengan yang di atasnya masih kuat yang di atas, boleh jadi demikian, gitu kan? Nah ini, jadi ada saja sisi bagian-bagian tertentunya tetap yang membutuhkan fase kematangan secara menyeluruh. Nah pada umumnya, kekuatan ini, asyuddah, bisa disinergikan, itu dalam usia 40 tahun. Jadi ini sudah siap, ini siap, ini siap. Makanya di sini ketika mencapai usia kematangannya, yang bisa menyinergikan 3 bagian ini. Ya, falamma balagha asyuddah, jadi ketika sudah sampai kepada 3 tahap ini bisa disatukan keseluruhannya, ya usia berapa? 40 tahun. Nah, ini kalau sudah mendekati usia-usia ini atau bahkan sudah ada di sini atau melewati ini. Nah, ini harus memperbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Apa doanya? Ya, kalau Rasulullah kan turun wahyu tuh, ya kan? Nah, kalau kita minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbah, sampai ke wa aslih li fi dzurriyyati dan seterusnya. Jadi yang kita mintakan pertama, kita memohon dengan syukur dulu. Ini adabnya. Saya nggak akan terlalu panjang di sini, ya cuma akan memberikan gambarannya aja. Syukuri dulu nikmat perjalanan hidup sampai ke usia ini, betapapun dapatnya, ya kan? Syukuri semuanya. Terima kasih Allah memberikan kesempatan kehidupan berdasarkan ajal dan seterusnya sehingga sampai ke masa ini. Ya kan? Kemudian yang paling menarik juga kita meminta kepada Allah supaya semua keberkahan yang diberikan ya disematkan pula pada orang tua. Karena nggak mungkin bisa sampai ke sini dengan baik kecuali peran-peran orang tua yang telah Allah tetapkan. Ya, dan boleh jadi ini isyarat juga semua kesuksesan, kelapangan yang disyukuri itu. Ya, syukur hartanya meningkat dengan luar biasa, kedudukan bisa tinggi, ilmu bisa luas, kan? Disertakan orang tua di situ, memberikan kesan kepada kita. Boleh jadi saham orang tua itu lebih banyak dibandingkan dengan ikhtiar yang kita nilai bahwa itu adalah peran kita. Ya, mungkin orang tua dulu yang banyak bermohon kepada Allah, bangun tahajud, bahkan sampai dengan kini. Ya, bangun tahajud, minta sama Allah zikirnya dikhususkan untuk kita supaya bahagia. Kadang-kadang ada yang berkata, ya Allah jadikan anakku lebih baik daripada aku saat ini keadaannya. Jadikan tempat tidurnya nyaman, anak-anaknya, cucu-cucuku, ya Allah jadikan mereka semua lebih baik daripada keadaanku saat ini secara ilmu, secara harta. Ya, ayahnya yang peluh dengan keringat, mencangkul di sawah dan sebagainya, mohon kepada Allah berikan harta yang layak kepada anakku supaya nggak mencangkul seperti aku dan sebagainya. Itu yang sampai menggoyang arsy itu yang menjadikan langkah kehidupan anak jadi mudah. Karena itu saya sering katakan, boleh jadi saham orang tua itu 70%, anaknya cuma 30 gitu. Nah, kesadaran ini yang ingin dibangun oleh Al-Quran. Syukuri nikmat, sertakan orang tua. Makanya nanti ada kaidah infak untuk orang tua. Di Quran surah kedua, ayat 215. Yang sifatnya mengikat, sangat lekat sekali. Nanti itu bahasan terpisah. Nah, yang ingin saya katakan adalah, ini kaitannya ketika sudah tuntas mensyukuri nikmat ini, dapat di sini. Lalu apa yang terjadi? Wa an a'mala salihan tardah. Amal saleh, ini perbuatan. Ya kan? Yang diridhai. Wah, ini dalam sekali nih. Dalam sekali. Masih ingat pembuka ayatnya? Wa wassaynal insana. Ya, kami wasiatkan kata Allah, ya, dengan segala keagunganku, ya kan? Ku tegaskan kepada semua manusia. Ini alif lam ini mengikat kepada setiap manusia tanpa kecuali, istighraq sifatnya. Secara personal. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, rasakan oleh jiwa kita itu sedang dikhitab oleh Allah. Ini ayat untuk kita nih. Ya, kita sedang mendengarkan firman Allah, Allah menyampaikan kepada kita gitu kan. Nah, jadi ini kita yang ditujukan setiap kita, setiap personal.
Kata Allah, aku berikan pesan yang tegas, kan? Ya, pesan singkat, padat, tegas yang sangat penting sampai disertakan keagungan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ini ta'zimun nafsi, li ta'zimi sya'ni. Ini insan menunjuk pada setiap manusia dengan totalitas aktivitas. Aktivitas itu kan disebut dengan amal kan? Perbuatan itu amal. Nah, jadi ini halus tapi dahsyat sekali. Singkat tapi padat isinya. Ini ada satu pengingat yang sangat tajam. Saya tidak katakan sindiran ya, tapi pengingat yang sangat tajam karena fungsi Al-Qur'an kan zikir. Zikir itu pengingat, mengingatkan, ya. Ya kalau merasa tersindir berarti ada yang keliru kita. Ya, ada yang keliru, ya. Perhatikan baik-baik. Sampai 40 tahun ini tuh. Kan kita beraktivitas dari mulai balik. Ukuran balik kan sekarang bisa berbeda-beda, ya. Kalau perempuan sudah masuk kepada masa haidnya, dia sudah masuk balik, laki-laki bermimpi atau kada usia kematangan dalam nalarnya masuk balik, kan? Nah, dari balik itu taruhlah kalau kita ambil rata-rata misalnya ke 13 tahun sampai ke 40 tahun, berarti kan ada 27 tahun kan, kurang lebih. Nah, itu perbuatan setelah dia balik, masa balik itu kan mulai tercatat tuh. Ya, mulai ada hisab, tercatat dan seterusnya. Ini sampai ke 40 tahun, ya kurang lebih 20-an tahun lebih itu, kan sudah berbuat banyak hal nih. Sudah soleh belum? Jangan-jangan dikasih usia 40 tahun kan, amalnya belum soleh tuh, belum baik. Masih aja kesenangannya ngelihat yang haram. Masih terlibat mendengar yang haram, kumpul-kumpul di tempat yang haram. Ya, padahal belum tentu ini semua orang bisa mendapati kematangan usia ini. Ya, ada yang bahkan menghadap kepada Allah sesuai dengan ajalnya, meninggal di usia yang sangat dini, hilang nolnya 4 tahun sudah meninggal dunia. Ada yang di kandungan 4 bulan sudah kembali kepada Allah. Bahkan yang dahsyat 4 tahun tuh meninggalnya dalam keadaan hafal Quran. Ya, ini dikasih 40 tahun, bahkan lebih daripada itu. Dan untuk sekedar baca pun masih belum bisa mampu ya untuk mengerjakan itu. Masih belum mampu untuk mengerjakannya. Nah, ini disentuh oleh Al-Quran. Kamu ini butuh berapa tahun lagi untuk jadi saleh? Kenapa masih salah saja? Ya, mau sampai kapan taubatnya? Matanya apa mau digunakan seperti itu saja? Telinganya mau begitu saja? Langkahnya begitu saja? Dikasih amanah dengan harta, malah bukan digunakan pada yang soleh, tapi pada yang salah, gitu kan? Ya, alih-alih dipakai beramal, malah dipakai riya, gitu kan? Ya, Allah kasih kaya itu, kaya, ingat, bukan ingin menunjukkan Anda itu berlebih harta, bukan, tapi supaya dipakai beramal. Karena mungkin orang lain tuh sudah lebih unggul dibandingkan Anda amalnya. Dia bisa bangun malam, bisa tahajud, bisa puasa. Ya, ada sosok-sosok yang mungkin belum bisa nyusul itu. Tahajud belum bisa sehusyuk itu. Puasa belum bisa serajin itu. Dikasih oleh Allah harta. Ya, semakin meningkat untuk menyaingi yang itu. Fastabiqul khairat. Ningkatkan lagi, ningkatkan lagi. Nah, betapa banyak orang-orang yang diberikan kesempatan lewat harta benda nggak bisa maksimal jadi saleh. Lewat kedudukan, padahal bisa dengan tanda tangan memuat. Ya, waktu-waktu sholat bagi umat Islam itu harus ditunaikan dengan baik dulu. Berhenti dulu, jeda pekerjaannya. Ya, tunaikan sholat terlebih dahulu. 5 menit diberikan kesempatan. Itu cuma modal tanda tangan. Di bawahnya ada ribuan karyawan, 5.000 karyawan yang muslim misalnya, mendapatkan instruksi itu, mereka sholat jamaah, dapat pahalanya. Mumpung masih dapat kedudukan, cuma modal tanda tangan aja. Begitu selesai kedudukan, dia selesai. Nggak punya kuasa lagi. Ya, maka sepanjang mendapatkan amanah kedudukan, pakai yang baik-baik. Wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan berikan izzah, angkat. Ini saleh. Ya, ada kalanya orang sudah beramal soleh, merasa amalnya benar, belum tentu diridhai. Memang bagus, sudah banyak sholat. Berapa di antara sholat itu yang benar? Berapa yang ada riyanya? Bukan? Berapa yang tidak khusyuknya? Kemudian betul infak, kelihatan rajin. Berapa yang ikhlas dari infak itu? Berapa yang ada riyanya? Berapa yang nggak bagusnya dan sebagainya? Itu masalahnya seringkali ada di sini. Ya, masa sudah beramal pendahuluan sampai matang, sudah 40 tahun lebih, masa sudah 70 tahun masih riya juga? Ya, masa sudah 60 tahun masih nggak ikhlas juga dan sebagainya? Mau sampai kapan gitu? Ya, karena itu kita minta bimbingan kepada Allah supaya satu, dikuatkan amalan kita menjadi saleh, diridhai dan terwariskan itu sampai keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati, terwariskan sampai keluarga besar, sampai keturunan. Nah, ini kaitan dengan kitanya sekarang. Ya, kaitan dengan kita. Apa korelasinya dengan apa yang akan kita uraikan, bahas di Al-Alaq ini? Nah, menariknya, bimbingan pertama yang Allah berikan, langkah-langkah menuju saleh ini, kan? Langkah-langkah menuju saleh ini,
Allah turunkan pertama kali pada Nabi Muhammad SAW persis di usia yang ke-40 tahun. Langkah soleh. Ingat, ini masih pembekalan Nabi menjadi soleh. Meningkat soleh, bukan muslih. Jadi ada soleh, ada muslih, itu beda. Ya, jadi ada solaha, ada aslaha. Solaha begini. Solaha yasluhu. Pemiliknya orangnya disebut soleh. Ada aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu, orangnya muslih. Salih itu baik secara pribadi, muslih memperbaiki. Awas ya. Saleh itu baik secara pribadi, membekali diri supaya jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya kan? Kalau kebaikan ini auranya ingin ditebarkan kepada yang lain sehingga bisa memperbaiki yang lain-lain, menebarkan aura positif sehingga orang lain mendapatkan bagian-bagian yang serupa, itu muslih namanya. Ya. Muslih ini kan fase berikutnya ketika Nabi mendapatkan wahyu surah Al-Mudaththir itu. Ya. Surah yang ke-74 dan keempat di urutan asbabun nuzul. Urutan pertamanya kan Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Ya kan? Nah, jadi ketika mendapatkan Al-Mudaththir, baru Nabi kemudian ditugaskan untuk menebarkan risalah secara terbuka. Perannya menjadi muslih, Rasul, menyampaikan risalah. Fungsi dari risalah itu salah satunya adalah islah, memperbaiki, ya, menjadi muslih. Makanya ketika turun wahyu yang pertama itu membentuk karakter saleh dulu, dan belum banyak tantangan dari masyarakat sekitaran, ya, masih melekat tuh, al-aminnya masih melekat, pujian-pujian, kemuliaan, apresiasi segala macam itu, semua menganggapnya masya Allah yang terbaik, yang paling ideal, yang paling mulia dan sebagainya, saleh. Ya. Tapi kalau sudah nanti terbuka muslih memperbaiki, tantangannya pun berbeda. Ya, ini nggak sama nih. Sudah mulai ada ketidaksukaan, ketidakcocokan, ada persekusi, ada macam-macam dan sebagainya ini. Nah, fase soleh ke muslih ini, itu kan kurang lebih 3-4 tahun. Tuh. Nabi mulai masuk fase dakwah terbuka itu usianya nanti kurang lebih ke 44 tahun. Ya, kurang lebih 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 6 bulan lah. 3 tahun 6 bulan nih. 3 tahun 6 bulan. Ya, di pas usia ke-44 tahun, setelah fase menerima ini, ya 40 tahun 6 bulan, 3 tahun 6 bulannya, fase ke-44 tahun, baru turun Al-Mudaththir. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan, sini. Ini baru kemudian secara terbuka. Sedangkan saat wahyu pertama diturunkan, ini membentuk karakteristik apa? Karakteristik soleh, belum muslih. Artinya membekali pribadi Nabi dulu, dibekali dulu, dikuatkan dulu, ya, dioptimalkan secara pribadi dulu, sehingga setelah kuat, kokoh, kan, siap dan sebagainya secara pribadi dan lingkungan terdekatnya, beliau di keluarganya, ya, ada Sayyidah Khadijah, di keluarga terdekatnya dengan sahabat terdekat Abu Bakar, kan, nanti ada juga Ali bin Abi Thalib di keluarga beliau juga, ya, lingkup keluarga yang terdekatnya sudah siap, sudah tahu nih siapa yang bisa support, siapa yang kuat secara pribadi sudah matang, baru kurang lebih 3 tahun 6 bulan itu, ya, kurang lebih dari fase ini turunlah surah Al-Mudaththir. Nah, apa kaitan dengan yang saya uraikan tadi? Di sini kan kalau kita kembali ke surah 46 ayat 15, ya, kita minta kepada Allah, wa an a'mala shalihan tarda. Dan bimbing kami ya Allah supaya kami bisa beramal salih ini. Artinya ini kan perbaikan diri nih, perbaikan diri. Ya Allah, saya ingin perbaiki diri saya. Spiritnya kan 40. Kalau mau ditarik, nggak jadi masalah. Ke atas atau ke bawah, ya sama. Pesannya sama. Ya, artinya saya saja pribadi belum sampai usia 40. Ya kan? Belum sampai 40. Sekarang masih 37, mau masuk 38. Berarti masih ada 2 tahun. Ya, masih ada 2 tahun lagi. Ya, kan ada di antara teman-teman, keluarga besar Mira yang sudah lewat kan? Ya, ada yang pas, ada yang ditarik ke bawahnya. Ini pesannya sama saja. Substansinya serupa, membentuk kematangan diri, berbekal dari sekarang. Kalau nyampe ke 40, ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridha dengan itu, kita siap. Kalau sudah lewat diperbaiki sehingga kembali kepada rel yang benar, kan? Kalau berhenti sebelum 40 dan wafat di situ, alhamdulillah, belum matang aja udah mematangkan diri, gitu kan? Dan mudah-mudahan Allah ridha dengan itu semuanya. Nah, di sini kita mohonkan wa an a'mala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan, dan bimbing hamba untuk beramal saleh yang engkau ridai. Sedangkan dalam syahadat kita dimintakan mengikuti petunjuk Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan?
kita mengikuti semua wahyu yang dibimbingkan oleh Allah. Nih, begini dengan syahadat kita itu lewat siapa? Muhammad Rasulullah. Ya, karena itu tegas disampaikan kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang melekat pada pribadi Nabi itu contoh terbaik. Ya, contoh terbaik uswah hasanah. Quran surah 33 ayat 21. Nah, sekarang bagaimana fase memperbaiki diri itu? Dengan mencontoh keadaan Rasulullah yang dibawa oleh Nabi, yang dilekatkan oleh Allah kepada Rasulullah dari wahyu dan seterusnya. Nah, di antara contoh perbaikan itu fase awalnya ya ini. Fase 5 ayat di surah Al-Alaq itu. Karena saat itu diturunkan, itu adalah pembekalan khusus kepada Rasulullah untuk membentuk karakter saleh. Ya, sebagai Nabi dan Rasul. Levelnya pasti beda, namanya Nabi kan, dan Rasul. Tapi setidaknya esensi hikmah yang ada di sini, pancarannya bisa kita teladani. Kan kita diminta meneladani. Ini uswah hasanah. Nggak nyampe ke tahap Nabi, karena kita bukan Nabi. Apalagi Rasul, bukan. Kita manusia biasa. Tapi diminta kita meneladani apa yang pernah ya dicontohkan, dibekalkan oleh Rasulullah. Allah memberikan pembekalan kepada Nabi, menjadi saleh, kita ambil nih aura positif dari sini, terapkan untuk memulai memperbaiki diri. Ini yang saya maksudkan, perbaikan pertama, langkahnya dari sini. Jelas ya? Sehingga sekarang mengerti ya korelasinya. Nabi ini hikmah semua ini. Ya, hikmah semua. Ini kalau saya mau bahas sampai ke bulannya, tanggalnya, ini ada ilmunya semua. Ini bukan utak-atik, kitabnya pun ada. Ya, kitabnya ada. Tentang hari misalnya, tentang waktu, tentang ini. Ini saya ambil baru ininya saja. 40 tahun, bertemu dengan 40 tahun kita juga di sini, cuman beda status, beliau Nabi, kita manusia biasa. Tapi spiritnya adalah, sampai ke sini mesti ada penguatan asyuddah. Ini. Ya, jadi kalau sudah sampai usia-usia seperti ini atau mendekati ke situ atau dari balik itu kan dari kata bulugh, balagha yablughu gitu kan? Ya, yang sampai. Ya. Sampai kemana? Sampai ke fase akan mendekati kematangan, ya kan? Ya, itu baru nyampe mulai mencerna nih. Ya, akalnya baru nyampe mulai mencerna sesuatu, mulai berfungsi sampai kepada fungsinya. Ya, akal mulai bisa mencerna. Saat balik kan mulai bisa membedakan tuh, mencerna. Mau nyebrang lihat kanan kiri dulu, gitu kan? Ada kalimat mulai bisa dicerna sampai ke tahap itu, tapi belum tentu matang. Anak boleh balik, tapi belum tentu matang pemikirannya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi balik, tapi belum tentu matang emosinya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi balik, belum tentu matang spiritualnya. Nah, ini yang fase itu yang coba dimatangkan. Jadi bagus sekali nih. Kalau ada usia-usia yang di bawah 40, sudah balik tapi dilatih dengan spirit-spirit ini, nanti begitu 40-nya manusia ideal tuh. Itu yang menjadikan orang-orang hebat tuh. Sepeninggal Nabi itu kan rata-rata sudah dilatih sempurna. Kalau kita lihat ya, cendekiawan-cendekiawan, begawan-begawan pengetahuan, ulama-ulama hebat itu ya, dari mulai para masa-masa tabiin ke atas lah. Kalau sahabat ini sudah jelas itu ya. Ya kan, kalau tabiin ke atas itu pembentukannya jelas, meniru yang sebelumnya. Ibnu Abbas tuh dari masa sahabat disiapkan, dari sahabat junior kan. Yang ibnu itu Abdullah, rata-rata Abdullah semua tuh. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Omar, Abdullah bin Amr bin As dan seterusnya. Dari kecil disiapkan kematangan ini. Sehingga generasi mereka itu udah matang. Kecil-kecil tuh pikirannya udah kuat. Ya, udah pikirannya bagaimana mengatasi solusi ini, mengatasi problem ini, solusinya apa. Ada yang berpikir kenegaraan, berpikir tentang fase sosial di masyarakat. Sehingga cita-citanya jelas. Bahkan ada anak-anak yang belasan tahun itu cara berpikirnya itu udah matang sekali. Udah matang sekali. Wah, ini problem ini solusinya harus begini nih. Nanti saya dewasa ingin jadi seperti ini. Dia sudah begitu. Jadi mereka tuh di usia 13 tahun, 12, 13, 14 tuh udah punya visi masa depan. Jadi nggak sibuk dengan TikTok, dengan game, dengan macam-macam ya. Ya itu nggak matang gitu. Kita harus balikin ke sini nih. Ya, makanya hasil cetakan setelahnya tuh orang-orang hebat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ke ulama-ulama, bahkan ke pengetahuan umum juga. Ya. Al-Khawarizmi, Al-Battani, Jabir bin Hayyan, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, dan seterusnya. Itu orang-orang hebat yang kalau kita teliti dari kecilnya, itu kematangan ini yang diajarkan. Kecil-kecil tuh sholatnya dulu dibina, ya, kematangan spiritualnya dulu, terus dekatkan dengan Quran, dikumpulkan dengan orang soleh, sampai ulama bikin kitab-kitab Riyadus Sholihin, taman orang-orang soleh, supaya nyambung ke situ. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, gimana cara masuk majlis ilmu, supaya mendapatkan kematangan ini. Ini saya mau katakan, kitab-kitab ulama kita itu sangat berharga. Udah deh, berhenti dari yang nggak jelas yang sekarang-sekarang itu. Ya, jadi bacaan-bacaan sekarang gitu kan, saya bacanya ini cuma dapat, mohon maaf, kalau udah keilmuan tuh dapat ampasnya saja gitu. Kecil sedikit.
Kalau kita mau ke isinya, itu sekarang, orang-orang hebat sekarang, apalagi kalau sampai ke Yahudi-Yahudi dan sebagainya, itu yang diriset tuh kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab klasik. Dan kita sudah punya sumber otentik, Al-Quran dan hadis. Kenapa nggak dikeluarkan dari kurikulum hidup? Itu jelas tuh. Ya, sudah nggak perlu dilacak lagi dari mana sumber kebenarannya dan sebagainya. Semuanya sudah pasti. Ya, sudah pasti itu kebenarannya karena hak sifatnya, hak. Nah, karena itulah kemudian dasarnya kita kembalikan ke sini. Kalau ingin lihat tafsirnya, nanti lihat di penjelasan para ulama, kitab-kitab. Anda passionnya kemana? Ke umum banyak kitabnya kok. Kita bisa sajikan khazanah pemikiran masa lalu itu, yang sumbernya dari kajian ini. Ya, di dunia hewan, kitabul hayawan. Di dunia tumbuhan, kitabun nabat. Bahkan ada ensiklopedia hewan, ensiklopedia tumbuhan. Di bidang kedokteran, bidang astronomi. Macam-macam tuh. Ya, bahkan peta dunia pertama yang disusun tuh orang Islam yang bikin. Ya, dari mana penggalian kematangannya? Dari sini. Karena paham tentang hidupnya. Kalau mengerti diri kita sendiri, kita mengerti untuk mematangkan kehidupan. Oh, saya tuh begini. Saya tuh ada rohnya. Begini cara mematangkan roh. Oh, akalnya begini. Lengkap sekali. Dan gak ada satupun kitab suci di muka bumi yang menyentuh ini secara dalam. Kecuali Al-Quran dan penjelasannya dari hadis serta keterangan ulamanya. Ini luar biasa. Nah, karena itu kita akan memulai nih ke sini nih. Masuk. Gimana nih spirit di al-alaq ini? Esensinya apa nih? Ya, karena dasar pertama yang Allah berikan itu turunkannya 5 ayat membentuk karakteristik salih, dasarnya ini. Dan fasenya apa? Fasenya makiyah. Dan fase makiyah itu kaitannya dengan akidah, penanaman kekuatan dalam spiritual, dalam jiwa di sini. Jadi kalau ininya sudah kuat, ke sini pun bisa didorong, ke sini bisa didorong. Ya, fisik itu akan mengerjakan apa aja kalau semua sumber di spiritnya ini ya sudah muncul. Ya, ini kan adanya di jiwa. Kan di nafas di kolbu sering disebut dengan hati. Ya, semua yang berasal dari hati itu sudah nggak mikir, akal nggak mikir, fisik nggak mikir, karena sifatnya kerjain aja. Ya, cinta bersumber dari hati, dari jiwa. Kalau sudah melekat pada jiwa, diperintah apa aja dikerjain. Dengar pasangan batuk aja bisa langsung cari pesawat di hari itu, beng gitu. Nggak peduli bagaimana keadaan fisik, pokoknya berangkat. Ini tuh fisik mah gitu aja, diperintah jalan terus. Ini nggak masuk akal jam segini kamu mau berangkat. Ini sudah bukan masalah akal, Pak. Ini masalah hati. Tuh, ya. Itu sudah bisa begitu tuh. Ya. Jadi kalau kita bisa bawa ke dalam nilai-nilai spiritual yang benar, sudah nggak ada pikiran. Makanya Bilal tuh dicambuk, biasa saja gitu. Ya, malah bingung yang nyambuknya itu. Irtad, murtad kamu ahad. Irtad ahad. Sebegitu tuh. Jadi fisiknya tuh udah nggak ada rasa, biasa aja gitu mengerjakan sesuatu tuh. Jadi semuanya nggak ada masalah karena ininya tuh matang. Ini yang paling pokoknya itu ini nih. Oh, kalau ini sudah benar semua tuh sudah. La ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Ini matang semua nih kesininya. Ranum, tinggal manfaatnya ditebarkan dalam kehidupan. Nah, apa spirit yang pertama kali untuk mendapatkan ini semua? Fase ini. Fase 40 tahun, wahyu pertama, 5 ayat pertama. Ya kan? Nah, saya masih di poin 1 nih, teman-teman sekalian. Masih di poin 1. Ya kan? Nah, jadi inilah alasan kenapa saya ingin tampilkan dengan detail yang 5 ini dulu sebagai spirit awal, gambaran kita melangkah di fase makiyah ini. Selanjutnya nanti tinggal digali 86 surah. Jadi kita tinggal teruskan ke bawahnya, surah Al-Alaq lengkapi, lalu 85 surahnya kita gali kemudian. Oh, ini kalau kita dapat itu semua, Masya Allah, udah matang sekali tuh. Enak sekali nanti dibawa kehidupannya tuh. Sudah melihat sesuatu itu kayak nikmat aja, itu yang dimaksud halawatul iman. Anjaban diambil mukmin, ya, mengagumkan perkara orang beriman. Jadi semua kehidupan tuh kita nyaman mengatasinya. Ada suasana duka, kita sikapi dengan sabar. Jadi netral lagi. Suasana suka, nggak berlebihan, sikapi dengan syukur. Netral lagi, netral. Nikmat keseluruhannya. Ini puncaknya di sini. Saya sempurnakan dulu di sini ke wahyunya, baru nanti kita masuk ke tempat keduanya, tempat turunnya. Jelas ya? Ini ya. Jadi kita ambil spirit yang pertama, bahwa setiap manusia beraktivitas itu, aktivitas itu artinya semua tindakannya kan, sifat dan sikapnya, ya semua amal lah kalau dipersingkat begini. Semua perilakunya itu mesti matang. Ya, dia kalau mau bersikap apapun harus terukur. Dan di Islam itu kematangan itu juga pondasinya pengetahuan, ilmu. Ilmunya pun mengakar kepada iman. Ini dasar pertamanya, dasar pemikirannya ini. Ya. Setiap manusia yang beraktivitas ini insan. Setiap manusia yang beraktivitas mesti matang. Ya.
dalam mengimplementasikan semua rencana-rencana yang akan diwujudkan dalam bentuk amal atau perbuatan itu sehingga menjadi saleh. Ya, sehingga kalau ingin semuanya matang, basicnya pengetahuan, ilmu. Kalau saya ingin turunkan ayat lagi, boleh di Quran surah 17 Al-Isra di ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti, ikut saja nggak boleh, apalagi mengerjakannya. Jangan kau ikuti, kan? Segala hal, bersikap, berbuat yang tidak ada dasar pengetahuannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh semua sumber pengetahuan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kamu kerjakan ini? Saya nggak tahu ya Allah kalau ini maksiat. Saya kan kasih kamu akal, kenapa nggak digunakan? Saya kan kasih kamu indera, penangkap informasi, dari pendengaran bisa nangkap informasi, mulut bisa mengklarifikasi, mata bisa melihat arahnya mau kemana. Ya, apa itu nggak cukup? Nah, itu dihisab itu di hari kiamat kelak. Nah, ilmu yang benar itu kalau dia berpijak pada pondasi iman, maka menjadi namanya ulul ilmi qaiman bil qista, berpijak pada kebenaran. Ini sumbernya iman. Ini yang dimaksud Quran surah ketiga Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, ini qaiman bil qista. Jelas ya? Ini. Nah, untuk mendapatkan ini semua, maka fasenya kan ini mesti matang imannya dulu. Imannya bagus, support ke ilmunya ditangkap oleh akal tuh bagus, efektif. Ya, baru setelah diikat diterjemahkan dalam bentuk instruksi ke fisik untuk beramal, kan gini. Ya kan? Dari iman ke sini ke akal, kemudian langsung dieksekusi secara fisikal, di sini secara fisik. Nah, artinya apa? Kembali lagi kematangannya ke sini, ke spiritual. Nah, ayat pertama atau wahyu pertama yang membentuk karakteristik yang baik ini, yang ideal, yang saleh ini adalah Quran surah ke-96 urutan mushaf ayat 1 sampai 5. Baik. Mari kita detilkan. Bismillah. Kemarin sudah saya tuliskan dan sudah juga saya bahas sekilas dengan cepat, gitu kan? Ada masuk ke detil yang cepat, jadi nanti yang kemarin saya uraikan tidak akan saya singgung dengan dalam lagi, cuman gambaran-gambarannya saja, ya. Baik, jadi ini inti yang akan kita bahas. Yang tadi itu pengantar, ya, mukaddimahnya. Jadi saya ingin gambarkan, kalau saya nggak terangkan ini kita nggak ngerti nih bagaimana pentingnya, istimewanya 5 ayat pembuka dalam wahyu itu. Jadi saya terangkan itu supaya kita mengerti, oh ini rupanya maksudnya ke sini. Bukan sekedar wahyu yang turun dan kisah-kisah yang mengiringinya gitu kan, terkait dengan sejarah yang kita kemudian sampaikan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita mulai yang pertama, Iqra. Silakan dibuka mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq, gitu kan? Seperti ini. 2. Khalaqal insana min 'alaq. Kan? 3. Iqra wa rabbukal akram. Ya. 4. Alladhi 'allama bil qalam. 5. 'allamal insan. Nah, ke insan lagi kan? 'allamal insan ma lam ya'lam. 5 dulu. Selebihnya nanti sampai ayat terakhir, tantangan-tantangan ketika kita akan mengerjakan ini. Sekaligus sindiran-sindiran Allah dan ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencoba menghambat fitrah kehidupan ini. Jadi, ini hak asasi manusia tertinggi. Yang pertama kali Allah kemudian informasikan kepada kita bahwa semua manusia berhak untuk menjadi saleh. Jadi orang-orang yang menghambat kesolehan seseorang sehingga tidak berpeluang mendapatkan rahmat Allah, itu ancamannya tinggi. Ya, itu langsung nanti diancam dengan zabaniyah. Itu apa namanya? Di antara malaikat yang bertugas narik ubun-ubun, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi kan sanad zabaniyah. Jadi biarkan nanti akan ditarik ubun-ubunnya dibawa ke neraka jahanam. Itu ancaman tinggi. Jadi orang-orang yang menghambat, merampas hak asasi manusia pertama untuk menjadi saleh, nah, itu ancamannya tinggi sekali. Ya, nanti satu saat kita bisa ada kajian HAM. Boleh tuh HAM dalam perspektif Al-Quran.
dan hadis. Kalau buatan manusia bisa relatif. Ya, yang satu mengatakan iya benar, yang satu mengatakan tidak. Itu nggak benar. Ya, itu menyalahi fitrah gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana tinjauan ya HAM dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Saya kira belum ada bukunya itu ya. Boleh tuh nanti kita turunkan tuh. Karena menarik. Ya, kemarin saya dialog dengan tokoh ini sedikit ya, intermezzo sedikit. Tapi ini nyata sifatnya, nggak ada sesuatu yang dikarang. Ada tokoh kemarin datang, kita dialog tuh ya. Salah satunya yang disinggung tentang LGBT itu. Ya, kenapa salah satu kesulitan itu diatasi LGBT itu ya untuk membantu mereka kembali kepada jalan yang baik-baik? Karena selalu ini munculkan HAM. Padahal kalau kita gali pengertian HAM sendiri itu bertentangan dengan HAM sebetulnya. Ya harusnya dibantu untuk kembali kepada HAM. HAM itu kan hak asasi yang paling dasar yang melekat pada diri. Kalau M-nya manusia bukan hewan, kan? Ya kan hak asasi manusia kan, bukan hewan. Kalau melekat pada manusia berarti fitrah. Ya berarti HAM itu harus selaras dengan fitrah. Kalau menyalahi fitrah itu bukan HAM namanya, harus dikembalikan kepada HAM. Ya. Sedangkan fitrah itu kalau melekat ada kecenderungan semua sama memandangnya manusia. Jadi kalau menurut manusia salah ya salah. Ya seperti menerima kebenaran, ya cenderung pada kebenaran itu hak dasar, fitrah dasar. Karena itu kalaupun mengerjakan sesuatu yang salah, hatinya pasti akan menolak. Itu hak dasar namanya. Ya. Nah, fahsya, mungkar itu penyimpangan yang sudah dilekatkan kepada fitrah untuk ditolak. Jadi kalau ada mungkar diingkari oleh hati, fahsya pun akan ditolak. Ya. Buktinya apa? Buktinya nggak semua manusia membenarkan itu, kebanyakan menolaknya. Kalau ditolak oleh banyak orang dan tahu bahwa itu adalah penyimpangan, itu menyalahi fitrah, bukan diperjuangkan menjadi bagian dari fitrah. Itu diantara cara berpikirnya. Kalau mau detailkan banyak nanti. Tapi karena bukan sekarang waktunya, nah kita kembali ke sini aja dulu. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Proses Iqra ini turun tidak serta-merta langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemarin saya sampaikan, ada malaikat mendekap dulu Rasulullah SAW, kan? Sampai merasakan nyaman, tenang, begitu nyaman, tenang, baik. Kan pertama kali dalam suasana datang kan malaikat sosok menyamar tiba-tiba mengatakan Iqra perintah, kan kebayang suasana psikologi Nabi ketika menerima itu, nggak langsung tiba-tiba tenang kan ya, jawabannya langsung ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca, dipeluk ya kan sampai merasakan kelapangan, nyaman ya, dilepaskan, jadi kan ada perasaan ngap dikit, dilepaskan, nyaman lagi sampai 3 kali lapang. Dalam keadaan lapang itulah setelah tenang, nyapang, lapang, keadaan hatinya mulai enak, nyaman, turun wahyu langsung tegas secara sempurna. Spirit diksi pertama saja, kata pertamanya Iqra memberikan kesan kepada kita dari riwayat yang sampai asbabun nuzulnya, dari kisah yang menyertainya, kenyataan yang dirasakan saat ini turun memberikan kesan kepada kita bahwa hal pertama kali kalau ingin memulai diri kita berhijrah untuk menjadi saleh adalah berusaha melapangkan hati dulu untuk menerima semua apa yang akan Allah perintahkan kepada kita. Ini percuma kalau kita ingin jadi soleh tapi hatinya nggak siap. Harus siap dulu, lapang dulu. Ya, seperti keadaan yang dipeluk dengan erat, pengap, ya, setelah dilepaskan, enak gitu. Nah, suasana saat enak, saat nyaman itu kita bisa menerima apapun, yang enak, yang nyaman, yang baik. Maka hal pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi soleh, memperbaiki diri, ya, kita harus coba berkontemplasi sejenak dengan diri kita dulu. Seperti Nabi mengajarkan lewat tahannus. Dilihat. Ini sebetulnya mau kemana sih arah hidup kita ini? Ya, apakah abadi di dunia atau akan pulang wafat? Oh, kesimpulannya meninggal. Bahkan disaksikan oleh kita sendiri kejadian tiap hari. Nah, caranya bisa beda-beda. Ada yang disebut dengan kecelakaan, ada meninggal saat sedang ibadah, kan? Ada yang meninggal, ya taruhlah misalnya kecelakaan udara atau darat atau laut dan sebagainya, macam-macam. Musibah itu ya hanya pengantar saja, sebab yang mengantarkan kepada musababnya meninggal. Yang telah Allah tetapkan musabibnya, dia wafat, ajal tiba. Artinya apa? Digambaran kepada kita bahwa setiap kita pasti akan pulang, akan wafat, akan meninggal. Ya, ini yang dimaksud Quran surah 30, Ar-Rum ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, kamu akan wafat dan mereka pun semua akan meninggal. Ya, ini yang dimaksud Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Semua umat bergenerasi, berkehidupan punya batas waktu untuk pulang. Ya, karena itu kalau kita sudah memahami kita akan meninggal, logikanya kan, ya kalau sudah matang, nih makanya matang tuh. Kalau sudah matang logikanya, kalau cerdas, kalau sehat logikanya itu akan berpikir kan, terus setelah kematian itu bakal apa yang dibawa? Ya kan kita harus cari info kan, satu-satunya informasi yang jelas menerangkan ya tentang kejadian hal-hal yang dialami pasca kita meninggal itu, pasca maut datang itu kan cuma di Al-Quran. Silahkan dicek
Bandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi, informasi yang ada. Cuma Al-Quran yang menjelaskan jelas. Bahkan dijelaskan dengan sangat luar biasa detil. Bagaimana suasana orang soleh akan meninggal, rasanya bagaimana, gitu kan? Kalau orang yang tidak punya bekal bagaimana, kepanikannya seperti apa, ya panik gak, ya panik pasti kalau nggak ada bekal itu, ya macam-macam lah akan dialami itu, sampai di alam kuburnya bagaimana, sampai setelah itu bagaimana. Jadi perenungan kita itu menghadirkan sebuah kesan dalam diri kita bahwa mesti ada persiapan. Seperti saya menyiapkan masa 40, saya sekolah, saya belajar untuk mendapatkan kematangan akal, untuk bisa bekerja, ya sebelumnya dapat ijazah, bekerja, dapat kematangan secara fisikal, ini matang, ini rohnya bagaimana? Terus apa yang terjadi setelah itu? Untuk mencapai masa ini saja 40-50, Masya Allah, sampai difikirkan nanti untuk pensiun, sudah terkumpul begini, pensiun dunia. Terus pensiun akhiratnya gimana? Ini, bekal pensiun dunia disiapkan, terus pensiun akhirat bagaimana? Alam kuburnya apa yang mau disiapkan? Maka ini yang menjadikan kita mesti merenung, memikirkan untuk melahirkan solusi pada sesuatu, disebut tahannuts namanya. Tahannatsa ya tahannuts. Tahannatsa ya tahannatsu. Ya, tahannatsa ya tahannatsu, tahannutsan, tahannuts. Ya. Bahasa kitanya kontemplasi, gitu kan? Perenungan yang menghadirkan solusi. Atau kalau mau nanti diarahkan kalau ke mengandung unsur koreksi sampai menemukan jalan, itu wukuf namanya. Ya, makanya kalau di Arafah itu kita pertamanya wukuf, yaitu kontemplasinya tinggi sampai ada unsur koreksinya, introspeksi diri, koreksinya sampai menemukan hakikat kehidupan, baru di situ kita merencanakan kebaikan, baru disambung kepada aspek berikutnya. Tapi kalau kita hanya mengontemplasikan sesuatu, arah kemana, ini seperti apa, itu tahannuts namanya. Ya kan? Maka fase ini pun dimulai. Bagaimana cara melapangkan supaya hatinya lapang ini? Dapat ikra, diterima dengan baik, hati mulai lapang, kita mulai dengan mengontemplasikan diri dulu. Di mana ya cara yang tepat? Karena nggak bisa dari setiap keadaan bisa berkontemplasi, merenungkan dengan tenang, itu nggak bisa. Kadang-kadang mesti ada kejadian di tempat tertentu dan sebagainya, ya kan? Isyaratnya bisa didapatkan dari tempat menerima wahyu. Ini tempat turunnya, ya kan? Ini kan turun di mana? Di Gua Hira kan? Yang kemarin saya telah berikan pendahuluannya, letaknya itu di mana? Ya, di Ghar Hira, Gua Hira. Ya. Gua Hira bukan sekedar tempatnya ada di satu bukit, disebut dengan Jabal Nur, Bukit Cahaya, yang telah saya terangkan kemarin jaraknya, ya kurang lebih melewati 5 bukit, tuh kan? Ya, tapi di tempat ini Masya Allah susunan batunya itu, ya rata-rata batunya itu menghadapnya ke arah Ka'bah, tuh. Jadi dari sini juga bisa melihat, naik ke atas, bisa melihat, mengamati keadaan. Jadi saat yang bersamaan begitu melihat, Nabi menyaksikan keadaan umatnya begini, ya. Kok perilakunya seperti ini, sementara di mimpi mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti itu dan seterusnya. Masuk lagi di sini, merenungkan lagi, ya, kalau bisa berdoa dan seterusnya, ya. Kalau gambaran kita seperti itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah dipilihnya tempat ini karena yang paling ideal, yang mampu memberikan penguatan kepada tahannuts itu, perenungan itu. Ya, kalau mau dikaitkan dengan wahyu, ini kan yang mendekatkan kepada wahyu, Gua Hira ini. Turunnya di sini. Nabi kan nggak pilih Jabal Qubais yang dekat langsung dengan Ka'bah, atau Gua Thur yang nanti tempat untuk beristirahat sementara dalam kejaran orang-orang kafir Quraisy saat akan hijrah, kan, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi dipilih yang ini. Tempat ini yang paling mendekatkan kepada wahyu, yang paling ideal untuk merenungkan diri dan seterusnya. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan satu pencerahan jalan menuju saleh, memperbaiki diri dan sebagainya, cari situasi-situasi, kondisi, atau bahkan tempat, tuh kan? Kalau ingin jadi saleh, yang saat bersamaan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada bimbingan wahyu. Yuk. Selama ini kita merasakan cari bekal dunia, tapi bekal akhiratnya berkurang. Coba lihat, sholatnya, ya, jadi terabaikan. Orang puasa Daud, ini sholat Daud, ya kan? Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, bolong-bolong. Jangan diharap dengan sunnah yang fardunya saja, jangankan terlambat, kadang nggak dikerjakan. Lebih mengejar karir, kebutuhan fisikal, kebutuhan akal. Puncaknya materi. Dunia itu kan sifatnya materialistik, maddah, demi materi. Materi apa? Dunia. Ya, kan ini nggak bisa dibawa pulang. Ke alam kubur aja kan nggak ikut, ya. Dan kita menyadari sepenuhnya bahwa saya tuh kadang-kadang heran juga ya.
Manusia itu sadar sepenuhnya bahwa apa yang dikumpulkan dunia itu nggak ikut ke alam kuburnya, nggak ikut itu. Dan dia menyadari akan meninggal. Tapi persoalannya kenapa sih nggak menyiapkan bekal untuk pulangnya itu? Kan nggak ada ruginya. Ya, terbukti ya memang itu nyatanya. Ya, nggak terbukti ya nggak ada ruginya. Dan kita meyakini akan terbukti karena itu kita beriman, kan? Ya, karena kalau ada orang ateis misalnya bertanya kepada kita atau orang belum beriman, bagaimana kalau nanti apa yang kamu kerjakan nggak terbukti? Ya, jawab saja, alhamdulillah lebih bagus daripada apa yang kamu kerjakan itu terbukti. Kan? Jadi mereka kan meyakini bahwa ini nggak akan ada. Ternyata buktinya apa? Ya, buktinya ada. Kan? Ya, buktinya ada. Nah, jadi itu lebih, ya, resiko kita lebih ringan daripada apa yang mereka itu kerjakan sekarang. Ternyata tidak kejadian. Itu kan yang benarnya yang kita lakukan. Resikonya lebih ringan. Nah, kalau balik ke sini, kembali kan, nih Gua Hira spiritnya, Bukit Cahaya, Jabal Nur. Jadi cari tempat-tempat yang menghadirkan cahaya. Mulailah coba bekerja di tempat-tempat yang bukan hanya mendatangkan kebutuhan materi. Materi itu kan sederhana. Ya, bagaimana caranya supaya mendukung kita berkehidupan, bukan memberikan beban. Jadi kalau Anda kerja untuk menumpuk beban juga ya sama aja bohong namanya. Cari harta sebanyak-banyaknya tapi terbebani. Ya ngapain cari harta kalau cuma cari beban? Untuk apa cari harta cuma cari beban? Saya kadang-kadang berpikir orang itu. Ya, cari mobil banyak mewah tapi terbebani. Ngurus ini itu dipakai enggak? Karena cuma buat dilihat, pajang di garasi cuma jadi beban aja, beban pikiran. Pasang ini, pikiran lagi, pasang alarm, pikiran lagi, pasang CCTV. Jadi bebannya di situ aja, dipakai enggak? Ya kalau dipakai alhamdulillah silahkan. Ya, sholat subuh pakai Ferrari, duhur pakai Lamborghini silahkan. Ya, mau Jumatan private jet misalnya ke Mekah, ya silakan aja kalau itu ada masalah gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada fungsinya, untuk apa gitu? Ya, untuk apa? Maka cari tempat pekerjaan yang bisa memberikan topangan kehidupan, artinya memberikan kekuatan aja dulu pada ajal sampai tiba. Yang penting kita bisa berkreasi sesuai dengan kurikulum kehidupan yang kita pilih. Ya mencukupi itu, meninggal selesai, beban nggak banyak. Nggak ada yang direbutin setelah meninggal dan sebagainya. Jadi santai aja, selesai. Nah, jadi kalau mau mencari pekerjaan yang sifatnya mengantarkan pada kesolehan, cari pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit Gua Hira. Kalau mau cari tempat tinggal yang berkumpul di dalamnya orang-orang yang membimbing kita pada kesolehan. Ya. Jadi kalau ke masjidnya dekat. Jadi kalau mau keluar juga, Masya Allah, mau buru-buru sebelum subuh berangkat, orang udah mau tahajud. Mau berangkat ke masjid. Jadi begitu buka pintu aja udah lihat orang mau ke masjid berangkat. Ya, pulang kerja ngelihat anak-anak kecil pada bawa mushaf. Ya, mau tadarus di masjid dan sebagainya. Jadi setiap keadaan yang dilihat itu mendekatkan pada kebaikan. Akhirnya terpacu diri. Ya, besok-besok yang tadinya aurat terbuka, besoknya mulai tampil merubah diri dulu, tutup gitu. Ya, keluarnya. Karena malu kelihat orang di masjid, orang mau ke masjid. Pelihara hewan juga disesuaikan, ya, macam-macam dan sebagainya. Jadi ini antarkan diri kita menuju saleh dengan cara ini, melapangkan diri kita dulu. Caranya memaksa diri kita lapang, harus dibekap dulu tuh ya, sampai merasakan pengap untuk mendekat kepada yang salah itu. Bekap dulu, pengap dulu tuh sampai 3 kali. 3 itu kan gambaran dari terus sampai merasakan kelapangan. Artinya cari tempat, keadaan, situasi yang memaksa kita dulu untuk berubah jadi saleh walaupun awalnya pengap, sampai kita bisa lapang menerima itu. Maaf, ini agak dalam sekali ya yang saya kaji ini. Ya, jadi kalau kita ngaji tafsir biasa ya menemukannya cuma gambaran biasa. Tapi kalau kita padukan dengan beberapa unsur ilmu yang lain, dapatnya agak dalam. Ya, agak dalam. Jadi kalau baru menerima satu sisi, wah ini ustadznya kemana-mana. Bukan, emang betul kemana-mana. Kebahasa disiplin yang banyak. Supaya bisa menyatu. Ya, supaya terukur gambaran informasinya. Nanti kalau butuh referensi, kita bisa kumpulkan. Ini ya. Nah, lalu lakukan semua karena Allah. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Ya, kerjakan. Kalau mau jadi saleh, ukuran ridha Allah, bukan yang lain. Jadi kalau Anda mau menjadi soleh ukurannya masih materi, nanti kecewa. Ya kan? Saya mau bersedekah, tapi dengan harapan bisa nambah sekian ratus kali lipat. Begitu nggak terjadi seperti apa yang Anda harapkan, ya, Anda kecewa. Karena pemberian Allah itu nggak bisa diukur dengan hal fisikal, material. Boleh jadi sesuatu yang melapangkan kepada hati, investasi di jangka panjang, yang ternyata ketika dilihat disadari, oh ini hasil dari sedekah yang lalu, dan sebagainya. Ya, dan yang paling tinggi adalah pemberian akhirat. Jadi kalau ukuran kita mau menjadi soleh, menjadi baik, maka ukurannya ini ridha Allah, bukan ke materi lagi. Ya, baik. Saya ulang ya, lapangkan hati. Cara membantu kelapangan ini, cari situasi,
kondisi dan tempat-tempat yang mendekatkan kita pada kebaikan. Kalau pekerjaan yang menjadikan diri kita terjauh dari ibadah, mulai kita melihat lagi. Memang nggak ada yang haram di situ, bagus. Cuma rasa-rasanya pergaulannya nggak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mulai kita merenungkan sambil bekerja di situ, sambil cari alternatif yang lain. Yang kira-kira sholatnya enak, ibadahnya enak, hati lapang, dan sebagainya. Nanti hijrah itu bukan memberikan dunia dulu, tapi memberikan kelapangan. Setelah menjadi soleh, baru Allah titipkan nanti yang sesuai dengan kita. Apa? Anda mau di bisnis, gak akan tanggung dikasih kaya sekalian, lebih daripada itu. Itu sudah terjadi. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sebagainya. Kalau kedudukan gak akan tanggung dikasih jabatan yang terbaik, yang bisa memberikan kebijakan untuk ibadah, dan seterusnya. Ya, jadi, tapi harus mengalami itu dulu. Kadang-kadang ada sesak, gitu kan. Kadang-kadang ada sulit. Untuk mendapatkan ini harus melewati 5 bukit, ada badai gurun, ada tantangan, dan macam-macam. Gak mudah ini. Mungkin ada di rumah yang sudah terbiasa dengan materi, tiba-tiba harus berpindah, harus turun, menyesuaikan, adaptasi lagi, kan? Ya, tapi nggak apa-apa. Itu sejalan berjalannya dengan ini, ya, berjalannya dengan waktu, ada kesadaran, masing-masing akan menikmati. Jika gelombangnya sama, chemistry-nya serupa. Makanya untuk menyerupakan, diteruskan sampai ke 5 ayat ini. Ya, lakukan karena Allah, alladzi khalaq, yang telah mencipta apapun keseluruhannya. Nah, ini dia. Kembali ke sini. Ya, jadi Allah memperkenalkan dengan wahyu pertama itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan sifat rububiyahnya. Ya, dengan nama Rabb, mengingatkan pada syahadat seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, Quran surah 7 ayat 172, dan juga menegaskan tentang kuasanya yang mencipta segala hal. Ini masih umum nih, alladzi khalaq, mencipta segalanya. Ya, jadi Allah memperkenalkan saya pencipta segalanya. Menggunakan verb, kata kerja. Jelas? Nanti sifat yang melekat pada pekerjaan ini disebut Khaliq namanya. Di Quran surah ke-15 ayat 28 kan? Pernah sering saya sampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Nih, Khaliq. Dan satu-satunya kitab di muka bumi yang menyebut langsung dirinya sebagai Khaliq itu Allah Subhanahu wa taala, Khaliq. Dan fitrah kita mengatakan sang Khaliq, sang Khaliq. Kalau sudah sang Khaliq ya ke Allah, nggak ada yang lain. Ya, cuma di Al-Qur'an kok yang menyebut dirinya Allah dengan Khaliq itu Allah. Dan kalau sudah Allah, itu sudah Tuhan umat Islam, nggak ada yang lain. Ya, makanya ketika ditanya, man rabbuka Allah, orang kafir Quraisy sudah nanya tuh. Nanti dikonfirmasi di alam kubur tuh. Ya, orang kafir Quraisy sudah nanya, man rabbuka ya Muhammad. Karena ayat pertama turunnya kan Rabb. Siapa Rabb kamu itu? Man rabbuka? Karena Rabb mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal yang mereka anggap sebagai Rabb. Maka dijawab, kul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Di Allah itu nama bagi Tuhannya umat Islam. Ya, jadi kalau ada kalimat mengatakan ini Allah saya, ini Allah kamu siapa? Itu kalimat yang salah. Ya, tapi kita patut berbahagia, artinya mengakui Allah itu sebagai satu Tuhan, itu Tuhan yang hak, itu kebahagiaannya itu tuh. Ya, jadi Allah itu ya Tuhan umat Islam, nggak ada yang lain. Ya, jelas ya. Ya, makanya kadang-kadang saya itu unik gitu. Ada Tuhan yang kalau disebut dimanapun namanya beda-beda gitu. Sebetulnya namanya siapa gitu. Ya, kadang-kadang apa konsistensi itu penting. Ini dari segi teologi ya, untuk perbandingan keilmuan. Nah, ini spektrumnya kan untuk keislaman, supaya kita meyakini bahwa kebenaran itu yang kita ikuti dan tidak memberikan paksaan kepada siapapun. La ikraha fiddin. Ini ya gambarannya. Jadi Khaliq mencipta semua. Ini keagungan yang diperkenalkan. Tapi menariknya pada ayat kedua, ini khalaqal insan, lalu dikhususkan kepada insan. Nih. Ya kan? Lihat baik-baik. Ini keseluruhan semesta, universe. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan segalanya tanpa kecuali. Diperkenalkan. Lalu setelah itu ditaksis, dikhususkan khalaqal insan. Ya, diberikan kemudian gambaran anatomi untuk manusia. Lalu Allah mencipta setiap manusia, setiap personalnya. Ya. Every single person, ya, of human being. Jadi setiap single person, setiap satu ya, secara personal, setiap secara personalnya langsung disebutkan oleh Allah. Khalaqal insan, yang telah menciptakan setiap manusia yang beraktivitas. Ingat, nama insan beda dengan ins, bashar, bani Adam, dan seterusnya. Yang menciptakan setiap manusia yang beraktivitas itu sumbernya ini, min alaq. Alaq itu jamak dari alaqah. Alaqah. Ya. Zigot yang tersusun dari proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum. Disebutnya alaqah. Ya, di biologi awal itu saya waktu kelas 3 SMP kalau nggak salah itu. Kelas 3 SMP. Itu ada ya gambaran dari ini tentang zigot dan seterusnya.
Jadi proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum menghadirkan alaqah. Alaqah itu jamaknya adalah alaq. Ini bentuk jamak dari kata alaqah. Seperti syajarah jadi syijar. Ya, syajarah itu pohon, satu pohon. Syijar pepohonan. Jelas, namlah semut, namal para semut. Ya, jadi ada jamak yang menghilangkan taknya jadi jamak. Nah, ini min alaq dari perangkat zigot. Jadi manusia itu tercipta dari proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum melahirkan alaqah, jadi berkembang berproses. Ya, jadi pertama kali Allah ingin memberikan kesan bahwa ini mohon maaf ya, ini dalam sekali gitu, ini dalam sekali. Allah menciptakan segalanya. Ya, kemudian setiap manusia kamu itu ya termasuk dalam konteks penciptaan Allah ini, makhluk Allah ini. Jadi kita pertama kali diperkenalkan bahwa kita ini hasil kreasi, hasil ciptaan, makhluk kita ini. Kita ini makhluk. Dan kita diminta mengenali oleh Allah supaya sadar pencipta kamu siapa. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan mengetahui pencipta, kita bisa mengetahui diri kita. Dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, kita mengenal perangkat diri kita. Ya, karena nggak mungkin bisa digunakan yang tercipta itu ke arah yang benar, ya kecuali atas petunjuk penciptanya. Kita nggak mungkin tahu fungsi handphone yang baru kita beli ini kalau nggak ngelihat petunjuknya. Nah, yang ngasih petunjuk itu siapa? Yang buatnya. Jadi ketika kita menggunakan sesuai petunjuk yang buat ini, benar handphonenya. Salah gunakan bisa konslet, salah, keliru. Maka itu ketika Allah perkenalkan tentang penciptanya, pencipta kita, pencipta manusia ini, mengacu ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq ke sini, seakan-akan ada kesan yang dalam yang diberikan kepada kita bahwa, nih kalau kamu ingin menata hidup untuk beraktivitas, kenali dulu pencipta kamu. Supaya tahu fungsi tubuh kamu itu digunakan untuk apa. Jangankan fungsi terluarnya. Nih zigotnya aja, fungsinya begini kata Allah dari yang kecilnya. Paham nggak? Ya, jadi Allah terangkan kepada kita tuh, saking taunya Allah tentang kita, diterangkan dari proses yang terkecilnya. Bahkan nanti ada ayat yang lainnya lagi. Jadi dari turabnya, dari tinnya, min hamain masnunnya, dan sebagainya. Nanti ini dirinci lagi nih alaqah ini. Ya, dari sperma yang terpancar min hamain masnun dan seterusnya, terus nanti diuraikan kembali. Ini nggak mungkin bisa tahu tentang itu kecuali pencipta kita. Makanya Allah mengatakan, memilih diksinya insan, memberi kesan kepada kita, hei kamu yang akan beraktivitas atau yang telah beraktivitas, tahu nggak tentang diri kamu itu? Kalau kamu mau tahu, tanya pencipta kamu yang paling mengetahui tentang kamu. Jangankan kamu seutuhnya, dari kecil aja, dari mulai zigot nih, Allah sudah maha mengetahui. Masa kamu makhluk yang berasal dari sesuatu yang kecil, yang bahkan yang dihinakan, disepelekan dan sebagainya, terus tiba-tiba berulah menjadi kasar begini, jadi salah arah, berbuat maksiat, menumpahkan darah dan sebagainya. Kenal nggak kamu siapa? Kamu tahu nggak kamu akan kemana? Tadi cukup menarik ini. Anda bisa bayangkan nggak di masa itu bagaimana tentang kuatnya peradaban Romawi, ya kekaisaran Persia dan sebagainya dan seterusnya, belum ada yang bisa menyentuh ini. Informasi seputar ini. Tunjukkan pada saya buku paling klasik yang membahas tentang bagaimana embrio manusia dari kecilnya. Nggak ada. Dari mulai usul penciptaan, ya perpaduan, bahkan diatur caranya dengan pernikahan, dengan ini, dengan itu. Terus proses dalam rahim, Quran surah ke-22 itu, Al-Hajj, ayat 5 itu, ya. Nanti di Al-Mu'minun diteruskan lagi 11-13-nya. Fi qararin makin, dalam rahim yang sangat kokoh, proses bagaimana. Lalu diterangkan di hadis. Tunjukkan kepada saya di mana ditemukan referensi, khususnya di abad itulah, 15 abad sebelum, di masa-masa Nabi, di awal abad ke-6 itu. Ini kan turunnya kalau di Masehi kan 610 Masehi, 610 Masehi ini turunnya wahyu pertama ini. Coba cari 610 Masehi di peradaban ini, mana yang sudah bisa menerangkan dengan detail seperti ini? Nggak ada. Maka ketika wahyu turun ini, benar-benar Nabi Muhammad dapat dari mana? Kan pertamanya jelas, ma'ana biqari, ini ummi. Baca enggak, ngumpulkan literasi dari pembelajaran juga enggak ada. Ya nulis enggak mampu dan sebagainya, tiba-tiba ada keterangan tentang ini. Jadi kalau kita menyadari sepenuhnya dengan pendekatan sejarah dan sebagainya, kita bisa menyimpulkan, oh ini enggak main-main, ini dahsyat ini. Allah memperkenalkan dirinya langsung menentuh ketajaman diri kita. Kalau bahasa kitanya ginilah, ada anak yang kecil diasuh dari kecilnya sampai dewasa, ya. Tiba-tiba dia berulah setelah dewasa. Terus Anda katakan, kamu ini siapa sih? Tahu, saya ini tahu kamu dari sejak kecil, dari lahirnya. Bahkan sebelum kamu lahir tuh, saya tahu ibu kamu siapa. Ya, gimana kita kalau dihadapkan seperti itu? Ya, harusnya kan merasakan getaran pada jiwa yang dalam itu.
Ya, makanya nanti setelah ayat yang ke-6-nya kalla kan, innal insana la yatgha. Sekali-kali jangan begitu. Kok bisa kelewatan? Nah, itulah kalau bahasa kitanya. Ya, sungguh manusia yang beraktivitas itu kok melampaui batas, kok bisa kelewatan? Gara-gara merasa sedikit kaya, arwa'ahu staghna. Padahal dia akan kembali juga kepada Rabb yang menciptakannya. Inna ila rabbika raja'ah. Itu dahsyat sekali nih. Jadi sebelum kita mencoba untuk bisa memperbaiki diri, disentuh dulu oleh Allah untuk menyadari sepenuhnya tentang diri kita itu. Iya ya, saya ini mau kemana ya? Dari perjalanan, perpaduan, jadi zilhat, setelah itu jadi apa lagi? Jadi mudirah, bergerak, dilahirkan, jadi begini. Ini sebetulnya mau kemana gitu? Ya, terus merenungkan tentang diri kita. Kadang sakit, kadang sehat, kadang begini. Kok tidur, bangun, bangun, tidur. Udah tidur, bangun lagi, udah bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Kerja lagi, aktivitas lagi. Ini mau kemana hidupnya? Ya, maka tidak ada cara yang lain kecuali kita mengakses informasi yang paling sempurna. Dapat dari mana? Kalau paling sempurna berarti paling utama. Kalau utama berarti tafdil. Kalau tafdil permulanya masih ingat af'al. Af'al. Kita harus mencari yang punya sifat af'al, yang sempurna, af'alut tafdil. Maka ayat ketiganya, iqra. Gali informasi, tajamkan literasi, baca. Di mana sumbernya ya Allah? Wa rabbukal akram, af'al akram. Ya, dari Rabbmu yang paling mulia. Ada karim, ada akram. Guru kita muliakan, Ustadz karim, Syekh karim. Ya, karena ilmunya. Tapi ada yang paling utama, akram, yang bahkan memberikan ilmu itu kepada Syekh itu, kepada Ustadz itu. Jadi kemarin saya ilustrasikan, Anda memburu kepada guru-guru, kepada dosen-dosen di kampus, sampai ikut seminarnya bayar. Ya bingung juga tuh, mau lihat orang bayar gitu kan, mau dapat ilmunya, itu beli tiket. Dan seterusnya. Hanya untuk dapatkan informasi dari sosok manusia yang punya sifat karim, belum akram. Ya kan? Baru satu itu aja, Anda bisa bayar, keluarkan investasi. Kenapa? Akses yang paling utama, yang dari yang paling utama, akram, yang menerangkan segalanya. Ini yang paling benar. Kalau manusia kan relatif. Ya kan? Postulat-postulat dulu itu bisa dikoreksi dengan adanya orang setelahnya. Teori-teori dulu yang muncul, itu kalau muncul yang baru, meneliti kembali, itu bisa mengoreksi. Oh, ini pecahan desimalnya belum sempurna, yang ini yang sempurnanya. Oh, ini hitungan matematikanya komplitnya begini. Ya kan? Saling menyempurnakan, tapi yang ini lebih sempurna, nggak akan bisa disempurnakan lagi. Kenapa pada yang biasa Anda mengakses untuk mengorbankan dengan materi, tapi pada yang luar biasa, yang istimewa, kita nggak sanggup meluangkan waktu. Nggak adil rasanya. Hanya untuk satu dimensi dunia, kita kejar-kejar, untuk 3 setelahnya, ya kan? Alam kubur, mahsyar, dan akhirat itu kita nggak siap-siap. Maka akses, dan aksesnya gratis kok. Quran, ya kan? Iqra wa rabbukal akram. Kalau kamu ingin dapatkan yang sempurna informasi tentang dirimu, ya kan? Tentang kegiatanmu, tentang aktivitasmu, apa yang harus kamu lakukan, diri kamu terbuat dari apa, tersusun dari apa, kecenderungannya kemana. Kalau ada bisikan-bisikan dalam jiwa itu, siapa yang membisikkan, itu penting. Ya. Saya pernah dengar info itu, ada teman saya dialog dengan psikolog yang cukup terkenal juga, populer, senior, kan? Itu kesimpulan tertingginya itu sampai belum sampai ke jiwa, karena kan menganalisis yang terluar, dari karakteristik yang terluar baru dianalisis ini kemana gitu. Ya, sampai ada satu bahasa gini, saya masih tangkap itu. Saya tuh sampai masih bingung katanya untuk menyimpulkan apakah dalam hati itu yang membisikkan bisikan Tuhan atau iblis. Artinya belum sampai ke sini, belum ketemu. Quran bisa menjawab, ya kan? Bisikan-bisikan Tuhan, kebaikan, artinya ilham yang datang itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuma dengan 2 ayat selesai. Anda bisa bayang nggak? Ditempuh sekolah tinggi-tinggi sampai gelar profesor, gelar untuk mengajar diberikan, belum bisa menemukan. Quran cuma 2 ayat. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang sempurna penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalamnya ada 2 potensi, elektron dan protonnya. Positif dia takwa, yang support malaikat. Ya, negatifnya dimanfaatkan oleh setan. Ketemunya di sini. Jadi kalau negatif berarti dia fujur berdiri sendiri. Kenapa begini? Karena begitu. Bagaimana mengaktifkan yang ini? Begini caranya. Bahkan dari angkanya sesuai. Malaikat 88, setan 88, takwa 115, nafsu 115, urutan ini dijelaskan, dari sini kemana, pintunya di mana, lengkap. Lengkap sekali. Cuma 2 ayat. Pokoknya kalau kurikulumnya dikeluarkan, indah sekali itu. Ya, karena itu setelah ini apa? Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Terus kita bilang, ya Allah, bagaimana mengakses pengetahuan darimu itu? Ya, banyak hal. Banyak hal kata Allah. Allah mengajarkan dengan banyak hal.
Dan di antara perangkat-perangkat itu allama bil qalam. Ya. Ini yang belum familiar kan pada masa itu baru sedikit. Yang bisa menulis kan baru sedikit. Kan? Dan seterusnya. Ya, peradaban saat itu untuk menulis dan sebagainya kan baru sedikit. Tapi Allah memberikan gambaran literasi. Ya. Apa di antara literasi yang bisa memperluas wawasan itu? Ya, dari wahyu-wahyu yang disampaikan dengan bentuk hafalan diteruskan, diterjemahkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Akses untuk menemukan Allah itu nggak ada batasnya, termasuk pada yang dituliskan. Sekarang banyak buku-buku mengenalkan kita dengan Allah, mengenalkan kita dengan Al-Quran. Apa itu? Tafsir. Ada yang tematik, ada yang macam-macam. Jadi sekarang perangkatnya terbukti ini. Dari mana taunya ini kepada hasil tulisan? Nah, muncul nanti yang kedua, surah kedua kan yang turun Al-Qalam. Langsung dijawab ini. Ketika Anda bertanya, bagaimana dengan Al-Qalam itu? Turun surahnya Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya kan? Nun. Ya, wal qalam. Allah bersumpah demi qalam. Wa ma yasturun, dan segala yang digariskan, dituliskan. Jadi Allah lengkap sekali. Kalau ngajinya sampai tuntas tuh Masya Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mengenal diri kita, kata Allah aksesnya sangat luas. Dari wahyu yang disampaikan, dibacakan, kamu hafalkan, sampai yang dituliskan, yang kamu bisa pelajari, diraba-raba, dicek, bahkan nanti bisa bertransformasi dari tinta, ketikan jadi komputer, jadi macam-macam, diakses masuk ke handphone. Jadi kalau udah masuk ke handphone, belum kenal juga dengan Allah, dengan cara apa lagi diberikan? Tuh. Ya sekarang Qurannya masuk ke handphone kan? Bisa diinstal kan? Coba Anda bayangkan. Dari mushaf biasa, dari hafalan, sekarang udah masuk ke perangkat-perangkat kita, devices kita itu, udah masuk semua. Ya, maka dari sini allamal insan, maka Allah mengajarkan kepada manusia, tuh insan lagi, bagaimana caranya beraktivitas. Malam ya'lam, dengan acuan yang belum dia ketahui. Jadi mau beraktivitas itu pakai ilmu, bil ilmi. Bagaimana cara mendapatkannya? Dari Allah. Allah yang mengajarkan allamal insan malam ya'lam, maknya tanpa batas tuh. Isim mausulnya tanpa batas. Jadi kalau kita ingin mengetahui fungsi diri kita sepenuhnya untuk beraktivitas, maka pelajari apa yang Allah sampaikan kepada kita tanpa batas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuh. Ini kuncinya. Apa pelajaran pertamanya? Ketika kita mengatakan ini, membaca ini, allamal insana ma lam ya'lam, pelajaran pertamanya apa? Fa'lam, langsung. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Matangkan dulu ini. Makanya 5 ayat dulu ini untuk menyadarkan diri kita bahwa penting. Kalau kita udah menemukan ini, maka muncullah apa yang disebut dengan ma'rifatul insan. Kalau sudah mengerti tentang diri kita insan, bagaimana beraktivitas, menata kehidupan dengan baik, baru kita sadar untuk memperbaiki. Mulai dari mana ini? Maka turunlah kemudian ayat-ayat setelahnya. Ternyata ayat-ayat setelahnya itu semua penguatan kepada ini dulu. Spiritual dulu, untuk menggerakkan keseluruhannya. Ya. Makanya kalau diteruskan surah Al-Alaq itu, nanti kita akan dapati. Ya, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali jangan lakukan ya, seperti banyak orang yang telah mengerjakannya. Jadi di masa Nabi Muhammad pun, di jahiliyah, jangan seperti itu kata Allah. Ya, banyak yang menyimpang melampaui batas. Yatgha dari kata tagha. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha, yatgha itu melampaui batas, kelewatan. Ya, kelewatan. Kalau kelewatan itu jangan jauh-jauh, sehingga muternya nggak susah lagi. Ya. Di kelewatan itu jangan jauh-jauh. Kalau sudah kelewatan, muternya susah tuh. Ya, jalan Tamrin mau nyari alamat kelewatan, muternya jauh lagi tuh. Jadi kalau maksiatnya kelewatan, taubatnya susah. Tuh. Ya, paham ya? Nah, kalla innal insana banyak orang beraktivitas tapi kelewatan, melampaui batas apa yang telah Allah tetapkan sebagai fungsi tubuhnya, fungsi hidupnya. Ya, arwa'ahu staghna, karena merasa dirinya punya kelebihan. Ya, punya kelebihan di pengetahuan, kelewatan, menempatkan ilmu bukan pada tempatnya. Merasa punya kelebihan dalam harta, sikap sewenang-wenang. Merasa kelebihan dalam jabatan, sikap sewenang-wenang. Maka dicontohkan oleh Allah, nih yang jabatan nih, namanya Qarun, namanya Fir'aun. Ini yang harta, namanya Qarun. Ini yang ilmu, namanya Ba'lam, dan sebagainya. Ditampilkan semuanya. Ya, supaya belajar kita jangan seperti itu, koreksi diri kita, sehingga lebih baik dalam kehidupan. Ya, inna ila rabbika raj'a. Sehebat apapun kita merasa dari kelebihan harta benda, kedudukan, ya, ilmu pengetahuan, pada akhirnya pulang, meninggal. Semua kita sama dalam status CM, calon meninggal. Apapun status sosialnya, semua calon meninggal. Inna ila rabbika raj'a. Ya. Nah, karena itu mesti hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam keburukan. Maka dari itu apa? Wasiat terakhirnya di surah Al-Alaq itu, semua saling mengingatkan pada kebaikan. Ya, jangan sampai iseng atau usil mencoba merecoki orang-orang yang ingin menjadi baik dalam kehidupan, mengganggu, menghadirkan keresahan. Itu ancamannya tinggi. Ya, ancamannya tinggi sampai nanti diancam akan diambil ubun-ubunnya, nasiyah.
nasiyatin kadzibatin khati'ah. Jadi akan ditarik tuh ubun-ubunnya itu, yang di dalamnya itu kata Allah itu isinya tuh cuma itu aja, kebohongan, ya, dan kesalahan-kesalahan. Jadi ada rencana di pikiran otaknya itu otak salah semua tuh. Ya, ini mengerjakan ini diusilin, diolok-olok macam-macam. Itu nanti ancamannya kalau ada yang begitu kata Allah, ditarik. Nah, kenapa memunculkan ini? Itu nanti ada kesan bahwa orang-orang yang akan berubah ini ingin menjadi baik dalam setiap aspek kehidupan. Ya, kalau kita merasakan secara pribadi nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang melekat secara sosial pada diri kita, di harta benda, di ilmu, di kedudukan macam-macam, tiba-tiba kita ingin berubah jadi baik, itu jangan dikira biasa. Ayat-ayat selanjutnya memberikan kesan. Boleh jadi akan ada yang menyoal, ada yang tidak suka, ada yang mempersekusi, ada yang menghambat, ya, ada yang menyalah-nyalahkan, ada yang benar dijadikan salah, yang salah seakan dimunculkan benar. Itu sudah oleh Allah disampaikan. Lalu diteguhkan pada jiwa kita istiqamah. Orang-orang seperti itu wafatnya terancam kata Allah. Ya, kamu jangan khawatir karena sudah diperkenalkan, disampaikan, dijamin, diberikan kekuatan, maka diberikan nanti ayat-ayat penguat. Makanya ketika ayat-ayat penguat, surat-surat penguat itu tiba, muncullah karakteristik seperti Bilal. Dan nyata diganggu kan setelah itu. Diganggu, dipersekusi, ada yang dieksekusi, tapi mereka bertahan dengan ahad, ahad, ahad. Karena apa? Surat-surat berikutnya itu surat berisi penguatan kepada jiwa mereka. Jadi ini adalah surat pengantar bahwa yang pertama kita diantarkan untuk mengenal diri kita. Pada akhirnya kita akan pulang. Satu. Yang kedua kita diantarkan untuk mengenal diri kita, untuk menata beraktivitas dengan cara yang benar. Gimana caranya kita berkehidupan yang benar? Yang ketiga kita diantarkan pada kenyataan bahwa semua sumber kemuliaan dalam berkehidupan itu hanya bersumber dari Allah Sang Pencipta. Maka dekati Allah dengan segala kemuliaannya. Yang keempat kita diantarkan pada akses pengetahuan. Cari akses pengetahuan dengan literasi yang bagaimanapun, yang luas. Ya, dari karya-karya, tulisan-tulisan, tapi yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu ukurannya. Jadi kalau ada buku bacaan, ceramah, macam-macam yang menjauhkan dari Allah, udah tinggalkan aja. Ya, jadi menghambat kita jadi soleh. Yang kelima, diantarkan kita pada kenyataan bahwa semua tahapan itu ada ujian. Dan ujiannya yang mengantarkan pada pahala. Kalau nggak ada ujiannya, nggak ada pahalanya. Ya, dan untuk menunjukkan kesungguhan kita. Ya, kita kalau sudah paham ini, kita mengerti, oh untuk soleh ada ujian. Makanya ketika menghadapi ujian itu, kita sudah paham. Ya. Jadi begitu Anda misalnya mau pakai diri kita untuk mulai bergerak baik, jarang ke masjid, begitu mau ke masjid, ada yang ngolok-ngolok. Wis ahli masjid nih. Ya, Anda sudah tahu, oh ini rupanya yang Allah inginkan. Maksud kamu apa? Enggak, rupanya maha benar Allah. Apa maksudnya? Kata Al-Quran, kalau saya mau jadi baik, akan ada yang seperti antum ini, memotivasi saya supaya terus saya sungguh-sungguh jadi baik. Oh benar tuh, ada yang begitu. Iya, terima kasih ya. Antum telah menjadi tafsir terbaik untuk ungkapan Al-Quran. Mudah-mudahan untuk dapat pahala. Dia bingung tuh. Benar nggak katanya mikir-mikir. Lama-lama dia ngaji juga tuh. Ya. Jadi kalau kita merespon itu dengan demikian dan tahu ilmunya, gampang. Wah ini mau berangkat, soleh, ahli masjid nih. Emang kenapa? Daripada ente, wah itu udah habis tuh. Ya alih-alih ke masjid malah nanti saling berbagi dosa. Jelas ya? Nah, ini sederhana 5 ayat, tapi isinya luar biasa. Isinya luar biasa. Ini pengantar. Ini pijakannya. Makanya beliau gembira ya pulang bertemu dengan istri tercinta Sayyidah Khadijah, istrinya support. Nah, itulah dia. Jadi kalau mau berhijrah semua harus support. Kalau nggak support salah satu ya memang masih ada 9, salah satu ada 9. Tapi kalau misalnya yang 9 itu kompak, nggak kompak kan repot juga. Konsisten itu kan sampai 10. Ya dari konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten itu kan 10 tahap ini. Jadi semua harus energinya disatukan dengan baik sehingga keseluruhannya mendapatkan ya, nilai-nilai yang sempurna. Makanya nanti ujiannya pun di Mira harus sempurna, dapat 100 baru bisa naik ke tahap selanjutnya. Jadi inilah teman-teman sekalian yang kita bahas di kesempatan pagi kali ini. Mohon maaf saya tambahkan sedikit waktunya karena tadi ada down dari internet sehingga kita bisa sesuaikan. Selanjutnya untuk pematangannya, silahkan isikan kolomnya, dibaca masing-masing suratnya, dipahami. Nanti ketika masuk edisi tafsir baru kita pahamkan dengan baik supaya nanti nggak terlalu lama kita bahas step-stepnya. Kita selesaikan dulu dengan pokok ini, baru setelah pokoknya selesai ke ibadah, ke tafsir dan sebagainya, lengkap ini semua. Jadi saya sudah berikan bahannya terlebih dahulu ini ya. Nah, jadi saya antarkan ke surah-surah Makkiyah sampai di Al-Alaq saja sebagai pijakannya. Selebihnya Anda harus terlibat supaya dapat pahala berjamaah ya. Disilahkan kumpulkan, mushafnya sudah ada kan dengan paket hafalannya. Jadi tinggal dilihat, surat-suratnya sudah saya tampilkan. Saya berikan tagar supaya nggak melampaui, sampai sini aja dulu ya dikumpulkannya. Nah, saya belum instruksikan untuk menghafal, baru juz amma kan. Jadi kalau Anda keluarkan juz amma udah lumayan, udah mengurangi 86 tuh.
Dikurangi dari surat 78 sampai 114 kan lumayan dapatnya itu, ya. Agak banyak dari situ. Jadi juz ammanya aja dulu, kalau udah dapat itu nanti insya Allah ada pematangan-pematangan tersendiri. Ya, jangan takut ya. Jadi kalau nanti ada tantangan dan macam-macam, dari dulu juga udah begitu. Ada yang disebut gila, disebut tidak waras, disebut gak sehat, disebut sudah macam-macam. Kata-katanya banyak. Ya makanya nanti ketika turun surah Al-Qalam, ya nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tuh, itu detail tantangannya. Jadi kalau Anda bertanya apa aja sih tantangan di lapangan yang akan dihadapi, bisa celaan. Nabi juga dulu dicela. Nah, celaannya langsung, gila nih Muhammad, gila nih gitu ya. Ya mungkin juga di kesempatan yang sekarang ketika orang mulai sholat, ini dia kayaknya udah mulai waras nih. Tapi kalimat waras itu dibentuk dengan aksen negatif, ya. Nah, ini kalimat-kalimat begitu bisa muncul. Itu sudah wajar. Oh, berarti tantangan sekarang surat Al-Qalam nih. Ini kan? Nanti kalau ada tantangan berikutnya muncul begini, ini Al-Muzammil nih. Dan kalau muncul lagi seperti ini, Al-Mudaththir. Jadi Anda udah tahu semua, udah ada di sini. Ya. Dia untuk membentuk karakter diri menjadi baik tuh ada tantangan-tantangan, kita udah belajar. Kalau zaman Nabi kan turun peristiwanya dulu, turun ayatnya kan. Sekarang ayatnya udah ada semua. Dan karakternya nggak akan jauh-jauh. Coba lihat tuh, kalau kita muncul di media sosial, di macam-macam, kalau ada sesuatu celaan dulu kan yang muncul. Sama itu. Al-Qalam. Jadi kalau ada yang mencela, alhamdulillah ternyata benar tafsir surah Al-Qalam ayat sekian itu. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi selesai apa yang kita bahas sekarang. Silahkan dikaji sampai ke urutan ke-86 Al-Mutaffifin. Dan teman-teman yang terhubung, saya cek kemarin itu masih ada 900 sedikit lagi untuk memenuhi kuota kita. Dan hari Sabtu ke depan kita sudah mulai zonasi. Silahkan teman-teman, zonasi ya, bukan donasi, zonasi. Taklim yang memberlakukan unsur-unsur wilayah. Jadi nanti silahkan disimak, Jumat akan disampaikan. Waktu-waktu Anda tinggal dicek aja. Anda masuk ke wilayah mana, ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, termasuk dengan luar negeri, nanti akan digabungkan. Anda punya waktu setiap zonasi 1 jam untuk berdialog dengan saya nanti, tinggal dimasukkan. Sudah ada daftarnya di saya. Itu satu. Yang kedua, ini sudah saya seleksi. Jadi ini tadinya bergabung begini, nyatu begini, ya. Nah, sekarang sudah saya keluarkan. Ini ada 55, ya. Nanti saya akan keluarkan lagi. Ini mendekati kepada apa yang diharapkan. Dan saya harus membagi gitu ya. Nanti insya Allah siang ini akan disampaikan siapa yang ada di sini. Tapi semuanya ini bukan musabaqah atau lomba atau macam-macam, bukan. Tapi hanya untuk memastikan aja bahwa apa yang disampaikan bisa diserap dengan baik. Alhamdulillah keseluruhan bagus-bagus semua, baik-baik. Dan saya harus memaksa diri untuk membagi sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Jadi tadinya saya mau pikir 1, 2, 3 gitu kan. Satu dapat ini untuk stimulusnya, tapi ternyata semuanya ini dari sekitar 55, mungkin saya jadikan 50. Yang 50 ini ya punya rate yang sama semua. Jadi saya harus adil, saya bagi aja ke sini. Ya, jadi kalau kemarin kita ada juara 1 15 juta, 2 10 juta, 3 5 juta kan 30 juta. Jadi 30 juta saya harus bagi ke 50. Jadi keluar 600.000 gitu ya. Masing-masing nanti kalau ternyata saya cek lagi ada yang sama-sama lagi jadi 100, saya bagi 100. Dan seterusnya. Ya, jadi mudah-mudahan rata, nanti kita bisa sampaikan siang, nanti akan diumumkan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Minimal nanti bisa mengisi pulsa sampai kiamat kurang 2 hari. Jadi taklimnya bisa terisi dengan baik. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Maafkan saya kalau ada hal-hal yang kurang tepat, yang keliru, semoga Allah mengampuni. Apa yang kita bahas, insya Allah juga kita bisa hadirkan referensi-referensi terkaitnya. Nanti kalau sudah masuk ke cabang ilmu, disiplinnya tertentu, Anda akan tahu ternyata saya menerangkan ini kitabnya, menerangkan ini kitab. Cuma untuk memudahkan, saya kumpulkan supaya metodologinya gampang untuk diterangkan. Demikian saya kira, terima kasih, saling mendoakan supaya semua kebaikan dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya rahmanir rahim. Allahumma innaka الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم علمنا ما ينفعنا
faqihna fima ta'allamna wa wafiqna ya Allah fima amilna bima fahimna ya rabbal alamin. Allahumma arda 'anna kama tuhibbu wa tarda, alhiqna ma'al ladzina amta 'alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.